kesalahan yang mereka kesalahan di mana mereka dibangunkan lebih awal menjadikan mereka semakin hari semakin terpuruk. Karena semakin digaji Bible itu, apalagi disandingkan dengan Al-Quran, maka akan semakin nampak keputusasaan dan kekecewaan para pemeluknya. Karena ternyata hanya jago di kandang. Berhadapan dengan akidah Islam, dia hanya seperti bubur cendol. Bubur dan cendol dan sayur lontong. Iya. Tidak ada yang bisa disandingkan dengan kebenaran Islam. Dari aspek pewahyuan, dari aspek ketuhanan, dari aspek kitab suci, dari aspek kebenaran, dari aspek etika, attitude, moral, akhlak, tak bisa menghadapi kebenaran Islam. Jadi mau kayak mana? Hanya pasrah. Yang naik pun hanya untuk membanding-bandingkan. Yang naik pun hanya karena egosentris. Ego untuk memenangkan dialog. Tetapi sejatinya tidak bisa kemudian memberikan satu ilustrasi di mana mereka jauh di atas kita. Baik itu berdasarkan kajian ilmiah, kajian bahasa sederhana, ataupun hanya ilmu mantik biasa, atau kaidah-kaidah dalam penuturan sebuah kebenaran, dalam prinsip ilmu dan kebenaran dan pewahyuan pun mereka tak ada daya gitu. Maka yang muncul apa? Mereka yang mempertanyakan tentang Al-Quran, tapi sejatinya adalah prinsip yang muncul dalam benak mereka sendiri terhadap terjemah. Artinya kajian terhadap terjemah ini yang melahirkan mereka bertanya-tanya, manifestasi dari pertanyaannya membuahkan sebuah pemahaman pribadi terhadap Al-Quran. Padahal itu adalah inti pemahaman sendiri dari ketidaktahuannya terhadap kitabullah. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang naik di Qomal juga hanya untuk menghina. Ada yang naik hanya untuk menghujat. Ada yang naik ke Qomal hanya untuk kemudian memaki, melampiaskan kedongkolan, kebencian, keputusasaan terhadap ketidakbenaran agamanya ketika disandingkan dengan agama Islam. Jauh. Nah, ada juga yang naik karena kesadarannya untuk belajar, membandingkan antara kebenaran hakiki dan kebenaran semu, dan mereka menemukan itu pada saat berdialog. Apa yang terjadi? Pergi dengan kekecewaan. Hidayah belum datang, tetapi dia hidup di dalam keadaan yang letih, lesu, lemah, loyo, lunglai. Kenapa? Karena imannya rupanya selama ini hanya dibingkai dengan aspek doktrin, dengan aspek dogma. Apa itu? Suntikan satu pemahaman di dalam perilaku manusia untuk dipercayai, untuk diyakini. Benar tidaknya itu harus disandingkan dengan akal, tapi kuadrat, yaitu akal-akalan. Makanya mereka tidak punya daya. Nah, kemudian ada lagi yang datang betul-betul untuk belajar. Emang ada. Itu rata-rata dari golongan Katolik yang mendudukkan Yesus hanya sebagai utusan. Mereka itu murni belajar. Mereka ingin mengetahui sejauh mana kemudian Islam memandang agama ini. Nah, sehingga banyak kita lihat saban hari mualaf, bersyahadat. Kemarin hari Ahad teman kita juga mengundang kita untuk hadir di Bali. Ada yang bersyahadat, tapi ku bilang terlalu jauh. Ada juga di markas MMCI di Pondok IT syahadat. Kemarin itu yang iya, itu. cuman ukhti siapa Gemini pas mau ke sana itu udah telat, ternyata kepagian syahadatnya. Kepagian syahadatnya, saya datang habis duhur. Iya, itu dia makanya. Jadi itulah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah gambaran-gambaran yang ada sekarang, fenomena yang ada sekarang. Saya sih
secara pribadi dan yayasan, dalam hal ini API dan MMC, tinggal menunggu informasi ada gereja dijual. Mau Karena sekali ya. karena ditinggal oleh jemaat. Itu yang kita tunggu sekarang informasinya. Karena kenapa? Beragama itu gini. Agama itu adalah kendaraan. Kalau kendaraan kita itu mengarahkan kita kepada jalan yang salah, meskipun rasanya enak, kendaraannya itu pakai AC, drivernya juga bagus, setiap beberapa jam mampir untuk makan di restoran, kemudian diputarkan musik, ya, musik kemudian mendayu-dayu terdengar sambil berjalan. Tapi jalan yang ditempuh ini adalah jalan pada jurang. Jadi keindahan, kenyamanan, apapun yang kita rasakan di atas kendaraan ini, sampai kita tenang, kemudian merasa ketika ada orang yang teriak mengingatkan di pinggir jalan, stop, stop, jangan laju, jangan terus, itu bahaya, di depan ada jurang. Itu tidak akan dipeduli. Kenapa? Karena mereka terhipnotis oleh apa yang Allah katakan, wa makaru wa makarallah. Mereka membuat makar, Tuhan membalas makar itu. Kemudian iblis bekerja di sana, sehingga iblis mengatakan mereka akan memandang indah sesuatu yang rupanya adalah kejahatan. Iblis itu mengatakan seperti itu. Aku akan membuat indah, kata iblis. Membuat indah apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan. Sesuatu yang salah akan dilihat seperti kebenaran, tetapi sebenarnya itu adalah kejahatan. Nah, inilah yang kemudian dialami oleh saudara-saudara kita. Mereka memandang indah apa yang mereka lakukan, padahal ujung dari kendaraan yang mereka naiki itu adalah jurang. Nah, berbeda dengan Islam. Kalau Islam itu jaminan kendaraannya jelas. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjamin kita sebagai umat Islam itu untuk menggunakan kendaraan yang benar-benar jelas, bagus, mengantar kita kepada keselamatan. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum ala salawatihim yuhafizun ulaika hum warithun. Jadi kendaraan Islam itu enak dari segi akidah, aspek tauhid, kemudian muamalat, kemudian tarekah, kemudian sampai kepada ma'rifat. Islam itu indah. Hukum-hukumnya kemudian diatur dengan baik. Tata cara ibadahnya, fungsi kontrolnya adalah kebenaran. Kemudian hubungannya kepada Allah, hablu minallah, itu tertata dengan aturan-aturan hukum. Kemudian hablu minan nasnya pun tertata dengan hukum-hukum syariat. Endingnya, ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Berbeda dengan saudara-saudara kita. Kalau kita itu ending dari kehidupan keislaman kita, kendaraan yang kita gunakan mengantarkan kita untuk memiliki warisan. Apa warisan yang Tuhan berikan kepada umat Islam? Jannatul Firdaus alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Mereka kemudian menjadi pewaris surga Firdaus dan kekal di dalamnya. Subhanallah. Tapi kalau saudara-saudara kita dari kaum kafir, na'udzubillah tsumma na'udzubillah, Allah justru kemudian menanamkan sebuah warisan kepada mereka berupa pemahaman yang mengantarkan mereka kepada ketidakselamatan. Allah menyatakan itu
Di dalam Al-Quran sudah dikatakan dengan penekanan yang sangat jelas, kendaraan yang mereka kendarai itu mengantar mereka kepada neraka. Di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Innal ladhina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ini Al-Quran mengatakan ini. Sesungguhnya orang-orang kafir, orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itulah adalah sejahat-jahatnya makhluk, seburuk-buruknya makhluk, kata Allah. Ulaika hum syarrul bariyah. Nah, kode etik Al-Quran sampai kepada pembelajaran apologetika, debat lintas agama, membuat kita merenung betapa orang-orang seberang itu adalah orang yang memiliki akal lemah di dalam akidah. Iman mereka, kepercayaan mereka hanya landasan akal-akalan tanpa ilmu. Kita lihat di dalam pemahaman Matius 7:15 sampai nomor 23. Ini Al-Quran benar mengatakan itu, bahwa mereka akan diusir. Mereka adalah orang-orang kafir yang tidak dikenal oleh para nabi. Ulaika hum syarrul bariyah, kata Allah. Mereka itulah orang-orang kafir, seburuk-buruknya, sejahat-jahatnya makhluk. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ini Al-Quran menerangkan dan Yesus pun menjelaskan itu. Enyahlah daripadaku. Kenapa disuruh enyah? Karena Yesus tak mengenalnya. Ya tentu tidak mengenalnya. Andai saja hari ini Yesus datang ke atas muka bumi, melihat orang-orang datang ke rumah ibadah mereka menyembah dirinya, Yesus akan menangis. Ini siapa yang ngajarin orang-orang ini menyembahku? Wa iskala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Diperintahkan menjadi khalifah. Khalifah ini artinya pemimpin di atas muka bumi. Untuk menjadi seorang pemimpin, maka akal harus difungsikan. Matinya akal menjadikan manusia itu tak akan pernah bisa menjadi pemimpin di atas muka bumi. Makanya Adam harus makan buah ilmu pengetahuan dulu untuk tahu baik dan buruk, agar Adam alaihissalam bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Nah, itu poin terakhir kemudian adalah yang saya sayangkan di sini. Ketika kemudian orang-orang kafir diceritakan dalam Al-Quran masuk ke dalam neraka, dan orang-orang kafir pun di dalam Bible dimasukkan ke dalam neraka, bahkan ancaman Tuhan lebih keras lagi di dalam Bible, di dalam Yesaya 66, semua pemakan babi, pemakan tikus, pemakan kucing, pemakan monyet, pemakan orang, pemakan padale, pemakan pararang, kalomba, dan seterusnya, Tuhan akan bakar dengan api. Mereka semua yang makan balau, tikus akan dibakar oleh Tuhan dengan api. Ini nyata di dalam kitab yang mereka gunakan. Tapi apakah mereka sadar? Tidak. Kenapa mereka tidak sadar? Karena Allah sudah memberikan azab mereka di dunia. Apa itu? Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Demikian sementara. Oke. Masya Allah ya. Kita Sapa ini. dulu tamu kita, Ya, Bunda. Ya. Pak Adi. Halo Pak Adi. Halo, selamat siang. Selamat siang. Dari Kristen Pak? Kristen. Siap. Ada yang mau ditanyakan? Saya mau meluruskan Matius 7 ayat 15 sampai 23, boleh? Silakan Pak Dokter, silakan. Baik, sorry Pak Jumat tadi ada pasien, mudah-mudahan jangan. Iya. Saya paham, silakan. Matius 7 ayat 21 tertulis, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi di dalam keyakinan orang Yahudi tertulis di Yoel 2 ayat 32, barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi orang Yahudi berharap asal berseru kepada nama Tuhan akan selamat. Yoel 2 ayat 32 selaras dengan Kisah Rasul 2:21 dan Roma 10 ayat 13 yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Dan Yesus mengatakan di Lukas 2:46, mengapa engkau berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal engkau tidak mau melakukan apa yang kukatakan.
Jadi artinya di Matius 5, 6, dan 7 itu khusus pengajaran Yesus kepada orang Yahudi. Lalu di ayat 22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan-setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka yang berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi di Matius 21, 22, 23, untuk bisa masuk surga hanya melakukan kehendak Bapa di surga. Bukan berseru kepada Yesus Tuhan, bukan bernubuat demi nama Yesus, bukan mengadakan banyak mujizat demi nama Yesus, bukan mengusir setan-setan demi nama Yesus. Jadi itu persyaratan masuk surga hanya satu, melakukan kehendak Bapa di surga, bukan berseru Tuhan kepada Yesus, bukan mengadakan mujizat demi nama Yesus, bukan bernubuat demi nama Yesus, bukan mengusir setan-setan demi nama Yesus. Apa itu kehendak Bapa? Kehendak Bapa yang di surga tertulis di Yohanes 6 ayat 40, saya bacakan. Yohanes 6 ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi yang melihat Yesus dan percaya kepada Yesus akan memperoleh hidup kekal. Yohanes 12 ayat 45, Yesus berkata, barang siapa melihat aku, dia tidaklah melihat yang mengutus aku. Jadi itu pemahaman. Lalu di Yeremia 31 ayat 31 sampai 34 saya bacakan. Selaras dengan Ibrani 8 ayat 10 ayat 8 sampai 12 dan Ibrani 10 ayat 16. Yeremia dulu saya baca, Yeremia 7:31 ayat 31 sampai 34. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka. Pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjian itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi tuan yang berkuasa atas mereka, demikian firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikian firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku, dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Yang saya mau sampaikan di sini, orang yang di dalam hatinya tertulis firman Tuhan, dosanya diampuni dan tidak diingat-ingat lagi dosanya. Ini adalah nubuatan yang penggenapannya di Wahyu 7 ayat 4 sampai 14. Artinya orang-orang yang di dalam hatinya termeterai firman Tuhan, ada 144.000 orang, itulah sebagai pemimpin, di dalam hatinya, di dalam pikirannya, di dalam batinnya ada firman, dosanya diampuni dan tidak ingat-ingat kesalahannya. Inilah wahyu yang dituliskan ke Nabi Yeremia sebagai nubuatan. Penggenapannya dilihat oleh Yohanes di Pulau Patmos di Wahyu 7 ayat 4 sampai 14. Demikian Pak Jum. Oke, baik. Saya berharap sesi ini Pak Dokter lebih mengedepankan akal daripada dogma ya, supaya diskusi kita itu bermartabat, bukan kayak anak-anak kita berdiskusi. Jadi gini, ketika Pak Dokter ini membawa Matius 7 nomor 20, nomor 15 sampai nomor 23. Di sini harus kita menanamkan teori akal dan praktik dalam amalan keagamaan.
Oke? Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Yesus sedang berbicara kepada muridnya, bukan kepada Kristen pertama, Katolik, bukan. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Mu di sini Bani Israel, yang tidak makan babi, yang bersunat, yang ibadah hari Minggu, yang menyembah kepada Elohim. Bukan kepada Kristen, Katolik, bukan kepada non-Israel. Itu dulu. Jadi kewaspadaan ini berlaku kepada muridnya Bani Israel. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Jadi nabi palsu itu menurut Yesus, dari ajarannya kamu bisa melihat mereka. Apa ajarannya? Memanggil aku Tuhan. Jadi bukan Tuhan, tapi Tuhan. Oci Eloi asoi me panazon kerie tebe isti paseila ton oranon Allah aptos po kanei to delimatau patera mau po ainais tos oranos. Langit, bukan surga. Jadi di situ bukan kurios, bukan teos, bukan dewa, tapi di situ adalah kirie. Memanggil diriku sebagai apa? Tuan, mar dalam bahasa Aram. Oke, jadi bukan Allah. Bukan setiap manusia yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan langit. Bukan setiap orang yang memanggil aku Sayyid, Tuan, akan masuk ke dalam kerajaan langit, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di langit. Nah, sekarang kita lihat. Saudara mencoba mengambil data dari Yohanes 6:40. Di sini bukan untuk Kristen. Ini nggak berlaku untuk Kristen. Sekali lagi saya katakan, diskusi dengan Bang Suma, ayo gunakan akal sehat. Jangan iman. Kalau iman itu nggak ada yang bisa mengganggu gugat. Tapi gunakan akal kita. Kita lihat pernyataan Yohanes 6:40 yang Anda bawa. Sebab inilah kehendak Tuhanku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Yesus. Orang Kristen tidak melihat Yesus. Teoreo. Orang Kristen ini muncul pada abad keempat. Yesus mati di tahun 33. Orang Kristen sudah tak melihat. Ini dalil bukan untuk Kristen. Di situ ada kata teoreo. Teoreo itu artinya melihat dengan biji mata dua ini menuju kepada objek. Orang Kristen mana yang pernah melihat Yesus? Tak ada. Berarti dalil ini bukan untuk Kristen. Dalil ini untuk orang-orang Yahudi, domba-domba yang ada di dalam aule. Apa aule? Dalam wilayah Yesus berdakwah. Oke? Sebab inilah kehendak Tuhanku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Jadi orang-orang Yahudi di mana Yesus datang berdakwah di tengah-tengah mereka, yang sempat melihat Yesus dengan matanya sendiri, lalu beriman kepada Yesus, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal dan dia akan dibangkitkan pada akhir zaman. Itu Al-Quran pun mengatakan itu. Tak ada seorang pun ahli kitab yang tidak akan beriman kepada Nabi Isa yang melihat. Jadi Anda tidak pernah bisa kemudian meloloskan Kristen masuk ke dalam pengajaran Yesus. Kata teoreo itu adalah orang yang melihat dengan wujud, bukan angan-angan, bukan hurapan, bukan halusinasi, bukan. Tapi Yesus mengatakan, sebab inilah kehendak Tuhanku, yaitu setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Yesus ini mau dipercaya sebagai apa? Sebagai Tuhannya orang Kristen? Tidak. Yesus mau dipercaya seperti apa? Coba Anda baca di dalam Yohanes 11:42. Ini pengakuan Yesus. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku. Aku Yesus mengatakannya supaya mereka percaya, supaya mereka pisteuo, supaya mereka percaya. Jadi orang-orang yang mengelilingi Yesus, Yesus berdakwah kepada mereka, Yesus menyampaikan firman kepada mereka. Apa? Supaya mereka percaya. Percaya kepada Yesus. Sebagai apa? Sebagai utusan Tuhan.
Injil. Yohanes 11:42. Aku tahu bahwa engkau telah mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya agar supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Tak bisa Anda ganggu gugat ini. Yesus mau dipercayai sebagai apa? Sebagai utusan Tuhan. Bukan seperti ajaran pagan, dia adalah Tuhan itu sendiri, bukan. Tetapi Yesus mau dipercaya bahwa dia adalah utusan Tuhan. Nah, inilah yang saya katakan di dalam Matius 7, waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu yang menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kau bisa melihat mereka. Apa buahnya? Memanggil aku Kyrie, memanggil aku tuannya. Tuanku, Tuanku, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, bermujizat demi namamu? Tapi apa kata Yesus? Aku tidak mengenal engkau. Kenapa Yesus mengatakan aku tidak mengenal engkau? Karena mereka mengajarkan ajaran lain. Apa itu? Menganggap Yesus adalah dewa yang nusul menjadi manusia. Coba gunakan akal sedikit-sedikit, silakan. Baik, terima kasih Pak Juma. Matius 5, 6 dan 7 itu khotbah Yesus di bukit. Matius 5 ayat 1 saya baca, ketika Yesus melihat orang banyak, naiklah ia ke atas bukit, setelah itu ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Jadi di Matius 5, 6 dan 7 adalah khotbah Yesus di bukit kepada murid-muridnya dan kepada orang-orang banyak. Di Matius 7 ayat 28, dan setelah Yesus mengakhiri perkataan itu, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Jadi itu Matius 5, 6, 7 itu satu rangkaian pengajaran atau khotbah Yesus di bukit. Kembali di Matius 7:21 tadi, Yesus berkata, bukan orang yang berseru-seru, saya baca ulang, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Bukan orang yang mengadakan mujizat demi nama Yesus masuk sorga. Bukan pula yang bernubuat demi nama Yesus yang masuk sorga. Bukan pula yang mengusir setan-setan demi nama Yesus yang masuk sorga. Tetapi yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Lalu di Yoel 2 ayat, kitab Yoel 2 ayat 32 berkata bahwa setiap yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Orang Yahudi percaya kepada kitab itu. Yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Selaras dengan Kisah Rasul 21, yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Roma 10 ayat 13 juga sama. Yang berseru kepada nama Tuhan, dikiranya hanya berseru kepada nama Tuhan maka selamat. Makanya Yesus berkata di Lukas 6 ayat 46. Ini perkataan Yesus. Lukas 6 ayat 46, Yesus berkata, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Itu pengakuan Yesus kepada orang-orang banyak. Jadi itu Pak Juma, itu Matius 5, 6 dan 7 itu khotbah di bukit kepada murid-muridnya dan kepada semua orang-orang pada zaman itu. Bukan Kristen itu kan sebutan orang-orang yang percaya kepada pemberitaan murid-murid Yesus. Ada yang 120 orang, Kisah Rasul 1 ayat 15. Ada yang 3.000 orang, Kisah Rasul 2 ayat 41. Ada yang 5.000 orang laki-laki saja, Kisah Rasul 4 yang melarikan ke Yudea, Samaria, Kisah Rasul 8 ayat 1. Yang melarikan lari ke Fenisia, Sirofenisia, ke Yunani, dan Fenisia, dan ke Antioquia. Kisah Rasul 11 ayat 11 sampai 26. Jadi karena jemaat yang percaya kepada pemberitaan dari Yesus itu yang 120, yang 3.000, yang 5.000 melarikan diri dari Yerusalem ke Yudea, maka jemaat Yerusalem mengutus Barabas ke kota Antioquia. Lalu Barabas mengajak Saulus dari Tarsus. Jadi sebelum Barabas diutus jemaat ke Antioquia, dan sebelum Barabas mengajak
Saulus dari Tarsus ke kota Antioquia, sudah ada jemaat atau murid-murid yang percaya kepada Yesus, yaitu dari 120 orang, 3.000 orang, 5.000 orang itu melarikan diri Yerusalem. Yang melarikan diri itulah untuk pertama kali disebut Kristen. Demikian Pak Jemaat. Iya, baik. Nah, ini tadi di awal saya sudah mengatakan sekali-sekali menggunakan akal, tapi ternyata saudara kita gunakan akal, tapi akal-akalan. Ini Matius 7 tidak berbicara itu. Matius 7 ini berbicara pada hari terakhir. Coba Anda perhatikan itu, jangan pura-pura nggak mau tahu. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Kurios, Kurios, Kurios. Bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengatakan banyak mukjizat demi namamu? Yesus menasehatkan muridnya, waspadalah kepada nabi palsu. Siapa nabi palsunya? Paulus. Saya langsung aja karena Bapak ini terlalu ngadi-ngadi dalam menjelaskan. Waspadalah kepada Paulus, karena pengikut Paulus itu memanggil aku Tuhan, tapi tidak melakukan kehendak Tuhanku yang ada di langit. Kehendak Tuhanku yang ada di langit itu apa? Satu, menyembah hanya kepada dirinya, jangan menyembah kepada anak orang. Dua, ibadah itu di sinagoge, bukan di gereja. Tiga, menyembah itu jelas hari Sabat, Sabtu, jangan hari Sandai, hari Dewa Matahari, hari Minggu jangan. Oke, kehendak Bapa itu bersunat, bukan bersunat mulut, tapi bersunat kulub. Itu kehendak Bapa. Murid-murid Paulus tidak melakukan itu. Mereka sampai kepada level bermujizat, memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, meramal pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Seperti yang saudara sering praktekkan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, aku hapuskan pengetahuan Bang Suma. Itu yang sering Anda praktekkan. Entelah itu yang dimaksud. Murid-murid Yesus mengatakan, wahai muridku sini, kumpul. Nanti akan muncul orang-orang yang sok-sok menggunakan namaku, mengusir setan pakai namaku, padahal aku tidak mengenal mereka. Kenapa? Karena mereka dalam beragama tidak melakukan kehendak Bapa. Kalau saya tanya, Pak Dokter, atas kehendak siapa Anda menyembah Yesus? Apa jawaban Anda? Aku tak peduli. Atas kehendak siapa Anda makan babi? Atas kehendak siapa Anda beribadah hari Minggu? Atas kehendak siapa Anda tidak bersunat? Jadi jangan Anda ngadi-ngadi 3.000, 1.000 orang ke Antioquia, apa kesana kemari. Ini Yesus berbicara pada hari terakhir. Banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami para pendeta, para pastor bernubuat pakai namamu, bermujizat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu? Kata Yesus, hati-hati. Kalau muncul orang-orang itu, kata Yesus, jangan kau ikutin. Mereka itu adalah serigala yang nyamar seperti domba. Kalianlah ini yang akan diusir oleh Yesus. Jangan Anda mengatakan ini, itu. Tidak, ini berbicara mengenai hari akhir. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal engkau, enyahlah daripada aku kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, kalau Pak Dokter lari kemudian ke dalam Yohanes 6:40, di sini benar-benar bukan untuk Kristen, karena di situ sekali lagi saya katakan ada kata teoreo. Teoreo itu melihat dengan biji mata dalam objek yang sesungguhnya. Apakah Kristen melihat Yesus pada saat dia datang? Tidak. Kristen hanya mendengarkan dongeng-dongeng dari ayah ibu mereka tentang Yesus. Kristen hanya mendengarkan cerita-cerita halusinasi di gereja dari pendeta dan pastor tentang Yesus. Mereka tidak pernah melihat Yesus. Berarti Yohanes 6 nomor 40 ini hanya untuk Bani Israel, di mana Yesus memang diutusan untuk mereka.
Sebab inilah kehendak Tuhanku, kata Yesus, yaitu supaya setiap orang yang melihat aku artinya yang bertemu aku di aule, di serambi halaman Yerusalem, di kota Yerusalem, di mana Yesus berdakwah penginjilan. Itu yang dimaksud, bukan Kristen yang lahir 4 abad setelahnya. Itu yang perlu Anda pahami. Barang siapa yang melihat aku, sudah bertemu denganku, sudah mendengarkan suaraku, tapi tidak percaya kepadaku, percuma mereka menyembah kepada Elohim, percuma mereka merasulkan Musa kalau tidak beriman kepadaku. Makanya Yesus mengatakan, hidup kekal itu adalah mereka Bani Israel mengenal Tuhan Elohim satu-satunya Tuhan, dan menerima aku, mengenal aku sebagai utusan Elohim. Kenapa? Karena kebanyakan Bani Israel menolak. Dia mengatakan Yesus itu adalah anak zina. Dia katakan penyihir, manusia terkutuk, yang ibunya hamil karena binatang, sehingga dia pantas direbus, ditinjak, mendidih di dalam neraka. Itu pandangan orang Yahudi. Maka Yesus mengatakan, setiap orang yang melihat aku, yang bertemu aku, yang pada saat aku berdakwah kepada mereka, percaya kepada aku, memperoleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada hari akhir zaman. Tapi mereka yang bertemu dengan aku tetapi menolak aku, dia akan mati di dalam dosanya. Di dalam Yohanes 3 nomor 16. Jadi jangan Anda melarikan kemana-mana, Pak Dokter. Ini Yesus menasihatkan muridnya, kalian harus waspada kepada Paulus. Kenapa? Karena Paulus itu adalah serigala yang nyamar domba. Kok bisa? Yes, dia itu adalah kerahilan Roma, nanti mengaku-ngaku sebagai Yahudi. Baca 1 Korintus 1 nomor 20. Apa yang terjadi di sana? Apa yang dilakukan oleh Paulus di sana? Kepada orang Yahudi, aku nyamar seperti Yahudi. Kepada orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku nyamar seperti orang hidup di bawah hukum Taurat, walaupun aku tidak hidup di bawah hukum Taurat. Berarti nabi palsu yang nyamar seperti domba itu Paulus. Kisah para pewarta 13 nomor 1. Di Antioquia ada beberapa nabi. Di antaranya adalah Nabi Saulus, pendiri agama Kristen penyembah dewa manusia. Nah, tolong Anda jelaskan di situ bahwa yang dimaksud Matius 7 ini adalah nabi palsu yang adalah Paulus. Karena hanya pengikut Paulus yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Hanya ada 2, pengikutnya Yesus dan pengikutnya Paulus. Pengikutnya Yesus melakukan kehendak Bapa, yaitu hukum Taurat. Pengikutnya Paulus tidak melakukan hukum Taurat, tetapi melakukan hukum gereja. Jadi Matius 7 ini adalah warisan buat Kristen, mau Katolik, mau Protestan, mau Advent, Pantekosta, Mesianik, atau apapun itu, ini warisannya, yaitu pengusiran Yesus untuk mereka untuk masuk ke dalam neraka jahanam. Demikian. Saya sudah katakan tadi bahwa Matius 5 sampai Matius 7 itu khotbah di bukit, ditujukan oleh Yesus kepada orang-orang banyak dan kepada murid-muridnya, dan ada data-data ya. Lalu di dalam Bible tidak pernah orang Yahudi mengatakan Yesus anak dari zina, karena Maria memiliki suaminya Yusuf. Tidak ada dalil atau ayat satupun yang mengatakan Yesus anak zina. Mungkin di Al-Quran ada, karena Maryam itu tidak ada suami. Kalau di sini di dalam Bible tidak ada data Yesus anak zina, karena itu dia anak Yusuf. Orang menganggap bahwa itu anak Yusuf, ya. Diluruskan itu Pak Juma. Tidak ada ayat di Bible mengatakan Yesus anak zina. Mungkin pemahaman Pak Juma melalui Al-Quran, mungkin di Al-Quran itu orang Yahudi mengatakan Isa Al-Masih anak zina karena tidak ada suaminya Maria. Oke? Jadi itu diluruskan. Lalu di tentang mengusir setan, tidak ada ayat yang melarang mengusir setan. Bahkan tanda-tanda orang yang percaya mengusir setan demi nama Yesus. Cuma konteksnya di Matius 5, 6, dan 7, khususnya 7 ayat 21, bahwa ada memang tertulis di kitab Nabi Yoel bahwa yang berseru kepada nama Tuhan akan selamat. Itu kitab Yoel, ya. Ada yang berseru kepada nama Tuhan itu selamat.
Jadi pemahaman mereka salah. Dikiranya kalau bilang Allahu Akbar, itu berseru kepada nama Tuhan. Dikiranya itu selamat. Tidak, ya. Lalu selaras dengan Kisah Rasul 2 ayat 21, yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Roma 10 ayat 13, yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Maka Yesus berkata, kenapa engkau berseru Tuhan, Tuhan kepadaku, padahal engkau tidak menuruti apa yang kulakukan. Itu perkataan Yesus. Jadi itu yang mau diluruskan, bahwa di Matius 7 itu orang yang berseru kepada Yesus berharap masuk sorga. Dengan dalil di Yoel 2 ayat 32, yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tertulis juga di Kisah Rasul 2 21 bahwa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Dan di Roma 10 ayat 13, yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Itu data-datanya, Pak. Lalu kalau itu dikatakan Paulus bahwa penyesat, memang dulu Saulus atau Paulus, Kisah Rasul 13 ayat 9, Paulus atau Saulus itu sama. Bahwa Saulus sebelum bertobat dia adalah pengikut Farisi. Makanya kerja Saulus sebelum bertobat adalah berusaha menganiaya dan berusaha membunuh pengikut Yesus. Tetapi setelah Paulus bertobat, maka penglihatan-penglihatan atau pernyataan-pernyataan dari Tuhan diterima oleh Paulus. 2 Korintus 12:1, dan itu dibuktikan di 2 Petrus 3 ayat 15 sampai 16. Petrus mengakui bahwa tulisan-tulisan Paulus itu berasal dari Tuhan dan ada yang sukar dipahami. Jadi artinya Paulus itu menerima penglihatan dan pernyataan Tuhan. Di Kisah Rasul 9 ayat 15, Ananias murid Tuhan menerima firman Tuhan melalui penglihatan bahwa Saulus itu adalah alat pilihan bagi Tuhan Yesus untuk memberitakan nama Yesus kepada bangsa-bangsa lain, kepada raja-raja Israel dan orang-orang Israel. Gitu, Pak Juma. Oke, baik. Saya katakan tadi bahwa di dalam kitabnya orang Yahudi Talmud, Yesus itu disebut sebagai anak yang haram. Kitab Kallah 18b menyebutkan, suatu hari ketika para pemuka agama sedang duduk-duduk dekat gerbang, lewatlah 2 orang anak kecil. Yang satu memakai penutup kepala dan yang satu lagi tidak melihat. Kedua anak tersebut berkomentarlah para rabi. Rabi Elizar mengatakan anak yang tidak memakai penutup kepala adalah anak haram. Rabi Joshua membantah dengan mengatakan bukan begitu, akan tetapi ibunya mengandung pada saat ia sedang haid. Lalu seorang Rabi Akiba berkata, yang benar adalah kedua-duanya, yakni selain ia adalah anak haram, ia juga dikandung oleh ibunya ketika ibunya sedang haid. Nah, kita lihat di dalam penuturan kitab Sanhedrin yang santer diimani oleh orang-orang Yahudi tentang Yesus, dikatakan profesi Maria adalah sebagai pelacur. Ia seperti kabar yang tersebar di Pompadita, pergi meninggalkan suaminya dan melakukan persinahan dengan banyak pria. Di dalam kitab Cakiga, di situ diterangkan ketika iblis mendatangi Rabi Bai pada suatu hari, berkatalah Rabi Bai kepadanya, pergilah engkau dari sini dan bawakanlah Maria si tukang cukur itu kepadaku. Maksudnya bunuhlah dia, akan tetapi sang pembantu iblis malah membawa seorang tukang cukur anak, bukan Maria. Rabi Elizar berkata, bukankah putra sedang mempraktekkan sihir Mesir dengan cara memasukkan potongan-potongan simbol-simbol sihir ke dalam daging di tubuhnya, maksudnya ke dalam tubuh Yesus. Lalu kemudian mereka menjawab, oh iya, orang gila yang tidak peduli dengan apa yang dilakukan orang-orang gila. Putra Sadara, putra Pandira. Ini yang dimaksud Yesus. Yesus begitu dihinakan di dalam kitabnya orang Yahudi. Jadi kalau kita berbicara mengenai Yesus di dalam tuan rumah, yaitu Bani Israel, Yesus itu tidak punya ruang. Di dalam kitab Zohar juga dikatakan begini, kematian Yesus adalah bagai matinya seekor hewan, lalu ia dikubur di dalam kubangan kotoran, tempat bangkai anjing dan keledai. Begitu juga dengan kuburan putra-putri Esau, orang-orang Kristen, dan putra-putri Ismail, orang-orang Turki.
Ini di dalam kitab Zohar itu dijelaskan seperti itu. Maka Al-Quran datang mensucikan tuduhan orang-orang Yahudi terhadap Nabi Isa yang begitu keji. Jadi tidak ada hubungannya sebenarnya dengan materi kita ini, Pak. Ini tidak ada hubungannya. Nah, sekarang permasalahannya adalah Yohanes 6 nomor 40. Barang siapa yang melihat anak, orang Kristen di sini tidak ikut. Tolong Anda arahkan pikiran Anda untuk memahami itu. Yang kedua, ketika saudara mengatakan waspadalah kepada nabi palsu, Anda mengatakan itu bukan Paulus, tapi tengok, perhatikan, pengikut Pauluslah yang memenuhi kemudian nubuatan Yesus ini. Dari buahnya kamu bisa melihat dia. Jadi orang Yahudi melihat kalian Kristen hari ini, kalian ditertawakan. Di dalam kitab kalian sendiri mengatakan, dari buahnya, dari ajarannya nabi palsu itu bisa kamu lihat. Tanda-tandanya, lihat pengikutnya. Bagaimana pengikutnya? Memanggil Yesus Tuhan. Siapa itu? Kristen kan? Bermujizat pakai nama Yesus. Siapa itu? Kristen kan? Pak dokter sendiri selalu mengusir saya dengan mengatakan, dalam nama Yesus. Ini, Anda mau kemana? Tanda-tanda itu ada sama Pak Dokter. Kenapa? Karena Pak Dokter mengikuti keinginan Paulus sang nabi palsu. Yesus menerangkan kepada pengikutnya, waspadalah terhadap nabi palsu. Kisah Pewarta 13 nomor 1. Di Antioquia ada beberapa nabi. Di antaranya adalah Nabi Saulus. Saulus itu nabi. Pada saat dia membunuh murid-murid Yesus, statusnya sudah nabi. Bahkan dia mengaku status kerasulannya dipilih sejak ia dalam rahim. Jadi Pak Dokter tidak bisa kemana-mana. Anda itu adalah buah dari pengajaran nabi palsu. Jelas sekali kok. Kalau ditanya, oh tidak Bang Suma. Kenapa? Kami ini melakukan kehendak Bapak. Saya tanya, atas kehendak siapa Anda menyembah Yesus? Bapak? Bukan. Atas kehendak siapa Anda ibadah hari Minggu? Elohim? Bukan. Atas kehendak siapa Anda makan babi? Elohim? Bukan. Atas kehendak siapa Anda tidak bersunat? Elohim? Bukan. Semua kehendak Bapa tidak Anda lakukan. Semua yang Anda lakukan bukan kehendak Bapa. Dan ending daripada itu semua, Anda membuahkan buah-buah yang dimaksud. Memanggil Yesus sebagai Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, meramal pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Kurang apa lagi? Kurang apa lagi? Oh, saya tidak diusir. Apa alasannya Anda tidak diusir oleh Yesus? Karena saya melakukan kehendak Bapa. Mana kehendak Bapa yang Anda lakukan? Menyembah Yesus. Hanya daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jangan berpura-pura, Pak Dokter. Jangan berpura-pura nggak paham. Anda itu paham. Anda seorang dokter. Hanya karena iblis menumpangi Anda sebagai perpanjangan tangannya. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi tsumma la yuqsirun. Iblis tidak akan pernah berhenti untuk kemudian menyesatkan melalui saudaranya Kristen. Wa kana al-kafiru ala rabbih zahira. Dan adalah orang Kristen penolong setan di dalam mendurhakai pencipta langit dan bumi. Itu Al-Quran yang mengatakan itu. Buktinya apa? Melalui orang Kristen, iblis mengajarkan manusia menyembah kepada selain daripada Tuhan, yaitu menyembah kepada seenggok bayi bernama Yesus. Iblis tepuk tangan ketika hadir Kristen di atas muka bumi ini. Mereka dengan menangis, merapatkan tangan di dada, menutup mata. Bapakku yang di surga, dimuliakan namamu dalam nama anakmu Yesus Kristus. Itu iblis sedang tertawa. Kita berhasil, kata iblis, membuat miliaran manusia menyembah selain daripada Elohim, yaitu menyembah anak bayi bernama Yesus. Anda sebenarnya paham. Yang dimaksud dalam Matius 7:15 ini adalah Paulus yang mengajarkan buah-buah penyembahan terhadap Yesus dan membuahkan hasil yang diusir. Masa nggak merasa? Ya, memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Itu agama apa? Agama Kristen. Berarti yang diusir oleh Yesus adalah orang Kristen.
Karena mereka orang Kristen ini bukan pengikut Yesus, bukan murid Yesus. Yohanes 6:40, sebab inilah kehendak Bapakku, Tuhanku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak, melihat. Artinya cakupan dakwah Yesus dalam Yohanes 6 ini hanya untuk yang melihat. Karena yang melihat Yesus itu ada dua: melihat Yesus dan percaya kepada Yesus, melihat Yesus dan menolak Yesus. Yang melihat Yesus dan menolak Yesus inilah yang kemudian mendirikan agama. Kena report Bang Suma. Waduh, main report Oten di bawah. Oh, Ten main repot. Wah, nunggu Ya, Bang begitulah. Jema Asem. lagi. Ya Pak Ustadz Era, silakan dilanjut dulu Oh. cakap-cakapnya Pak Ustadz. Ya, silakan ditanggapi dulu Pak Dokter Adi. Mas Eka, Baik, Kak baik. Pui, Jadi- negur dulu deh. Mas Eka Jadi, surah siapa ini? Saya tanggapi, Talmud itu bukan wahyu, bukan kitab suci. Coba baca KBBI, Talmud itu adalah hasil diskusi rabi-rabi Yahudi tentang sejarah, adat istiadat, kebiasaan, hukum-hukum Yahudi, ada istiadat Yahudi, itu Talmud. Jadi Talmud itu bukan kitab suci. Beda dengan Al-Quran. Al-Quran kan wahyu. Bibel ada kan wahyu. Sementara Talmud, coba nanti kita belajar bersama bahwa Talmud itu di KBBI adalah hasil-hasil diskusi rabi-rabi Yahudi tentang adat istiadat Yahudi, kebiasaan, dan hukum-hukum Yahudi. Itu Talmud ya. Lalu tentang siapa yang menyuruh menyembah Yesus di gereja, menyembah Bapa ya. Di Yohanes 4 ayat 22 sampai 24, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi memang ada banyak orang berkumpul di gereja, itu tidak salah. Di Ibrani 10 ayat 25 memang dikatakan di situ jangan meninggalkan ibadah. Saya bacakan Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang berdekat. Jadi ibadah-ibadah itu terserah, tidak ada dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi itu sebenarnya ibadah dan kebaktian itu ada kata yang berbeda. Ibadah itu dalam roh dan kebenaran, sementara kebaktian ada kebaktian minggu, ada hari tertentu, ada jam tertentu, ada tempat tertentu. Tapi karena Pak Juma belum masuk, saya nggak bisa. Udah masuk ya? Sudah masuk. Udah. Oke. Lanjut. Pak Juma, saya luruskan tadi bahwa Talmud itu bukan kitab suci. Talmud adalah kitab berisi hasil diskusi para rabi-rabi Yahudi tentang kebiasaan, adat istiadat Yahudi, dan tentang hukum-hukum Yahudi. Bukan wahyu, ya itu Talmud ya. Jadi ayat-ayat yang Bapak tadi saya ulang lagi di Yohanes 4 ayat 24 bahwa Allah itu roh, barang siapa menyembah Bapa harus dalam roh dan kebenaran. Jadi yang ada fenomena yang dilihat itu kebaktian. Kebaktian itu ada harinya, ada jadwal, ada waktu dan tempat. Itu kebaktian. Selaras dengan Ibrani 10 ayat 25. Janganlah lupa pertemuan-pertemuan kebaktian itu. Lalu ibadah itu tidak harus di gedung gereja. Saat ini 2-3 orang berkumpul di mana saja, kapan saja itu ibadah. Jadi di Yohanes 4 ayat 34 Yesus mengatakan, makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi pemahaman Yesus makan itu melakukan kehendak Bapa, melakukan firman dan menyelesaikan pekerjaannya. Lalu di Wahyu 10 ayat 10, makanlah kitab itu. Saya bacakan.
Wahyu 10 ayat 10. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya perutku menjadi pahit rasanya. Ayat 11. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Artinya setelah memakan kitab itu, setelah mengerti kitab itu, maka disuruhlah bernubuat lagi. Bernubuat di sini menyampaikan apa yang dimakan tadi, apa yang dimengerti tadi. Kalau sudah mengerti, maka harus melakukan. Kalau sudah dilakukan, maka ajarlah mereka melakukan. Selaras dengan Matius 28 ayat 20, ajarlah mereka melakukan apa yang aku perintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku senantiasa menyertai kamu sampai akhir zaman. Jadi kalau seseorang diperintahkan memakan kitab itu, artinya mengerti firman dan melakukannya. Setelah itu diperintahkan untuk mengajar, melakukan, bukan berdebat. Ya, jadi ada beberapa istilah-istilah yang hanya dipahami oleh orang yang telah dibukakan rahasianya. Tadi saya sudah bilang bahwa yang mengerti kitab suci hanyalah murid-murid atau orang-orang yang telah dibukakan pikirannya. Di Yohanes 20 ayat 6, murid-murid waktu itu belum mengerti kitab suci. Yohanes 20 ayat 9. Tetapi di di Lukas 24 ayat 45, setelah Yesus membukakan pikirannya, baru mereka mengerti kitab suci. Jadi itu Pak Juma. Jadi kalau ada orang di gereja berjingkar-jingkar apa semua, itu tidak semua seperti itu. Sama seperti tidak semua orang mengusir setan dari nama Yesus. Tidak semua orang kasih perpuluhan. Ada yang memberi perpuluhan, ada yang enggak. Ada yang di gedung gereja, ada enggak. Ada yang di lapangan. Ya, karena tidak memiliki ruang ibadah di lapangan-lapangan. Ada juga di rumah-rumah, tidak masalah, itu bebas Pak. Demikian Pak. Yang penting Talmud tadi itu bukan wahyu ya, itu hanya hasil diskusi rabi-rabi Yahudi, bukan wahyu dari Tuhan. Silakan Pak Juma. Oke, baik. Kalau para rabi mentafsirkan kitab Tanak, Anda katakan bukan wahyu, oke, kita sepakat. Itu adalah tafsir. Sama seperti di dalam Islam itu adalah fikhi. Fikhi ini diasaskan dari firman Tuhan. Tafsiran mereka itu berdasar asas dari firman Tuhan. Makanya ada yang disebut misnah. Misnah ini nanti dalam Talmud itu terpecah menjadi 6. Ada yang disebut Zeraim, ada Mod, ada Nasim, ada Nezikin, ada Kodasim, ada Taharah. Ini pelajaran fikhi. Tetapi yang menjadi tuan rumah saat itu bukan Roma, tetapi Yahudi. Maka mereka punya hak mentafsirkan kitab mereka. Kalau kitab Talmud Anda katakan bukan firman Tuhan, yang mana di dalamnya adalah tafsiran-tafsiran, kajian-kajian ilmu para rabi-rabi, para imam-imam yang mereka memiliki kedudukan mutlak, punya legalitas ijazah dalam menerangkan isi firman Tuhan, Anda katakan bukan firman Tuhan. Bagaimana dengan tulisan Lukas? Bagaimana dengan tulisan Markus? Bagaimana dengan surat-surat Aulus? Mereka bukan rabi, tapi Anda mengatakan itu firman Tuhan. Sedangkan olahan data secara ilmiah tentang firman Tuhan kitab Tanak melahirkan sebuah tatanan hukum Yahudi berupa etika, yang mana komponennya adalah Mishnah yang merupakan kumpulan hukum lisan Yudaism. Lalu kemudian yang kedua adalah Gemara. Anda mengatakan itu bukan pewahyuan, oke, it's okay, no problem, saya setuju. Tapi bagaimana dengan kitab Lukas? Bagaimana dengan surah-surah Paulus? Mereka bukan rabi, mereka bukan nabi. Jangankan nabi, rabi aja kagak. Kenapa Anda imani tulisannya sebagai firman Tuhan? Kapan Tuhan datang berfirman kepada Lukas? Itu nggak usah Anda jawab sekarang, karena Anda akan oleng nanti. Sekarang pertanyaan saya, kita tiktokan aja. Atas kehendak siapa? Ingat komponen daripada pengajaran Yesus kepada muridnya yang asli, bukan yang nyamar-nyamar kayak kalian. Oke? Saya tanya kepada saudara, ketika
mana Yesus mengatakan, bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan. Ingat, ada dua golongan orang yang memanggil Yesus Tuhan, yaitu orang Yahudi dan orang Roma. Orang Yahudi dan orang Romawi. Saya ulang lagi, ada dua kelompok manusia yang memanggil Yesus Tuhan. Yang pertama orang Yahudi, yang kedua orang Romawi. Pak dokter ini pengikut orang Romawi. Pertanyaan saya, atas kehendak siapa orang Romawi, pengikut agama Roma, Katolik ini, Kristen Katolik yang muncul belakangan, turun ke bawah sampai ke Mesianik, atas kehendak siapa Anda menyembah Yesus? Jawab. Baik, yang saya tahu tidak ada Kristen Katolik di Bible. Ya, tidak ada tertulis. Jadi kita diskusi sesuai yang tertulis, Pak Juma. Jangan Anda pungkiri, agama tertua di dalam penyembahan terhadap Yesus itu adalah agama Katolik. Jangan gengsi mengaku itu. Oke? Katolik atau Ortodoks? Katolik, Siapa tertua? Ortodoks, Omprotoks, saya tidak peduli. Yang penting mereka bukan Yahudi. Pertanyaan saya, Pak Dokter, atas kehendak siapa Anda menyembah Yesus? Jawab. Jadi saya kan bukan Katolik. Tidak perlu bawa-bawa Katolik, Anda kan menyembah Yesus. Pertanyaan saya, Ya. atas kehendak siapa Anda menyembah anak Maria? Jawab. Jadi Yesus Kristus adalah Allah yang benar. Saya 1 tidak tanya Yohanes itu 5. loh Pak Dokter. Karena Yang Yesus saya Allah tanya, yang benar, maka dialah saya sembah. yang saya tanya atas kehendak siapa? Saya tidak tanya Yesus itu siapa. Saya tanya atas kehendak siapa ente menyembah anak orang? Jawab. Atas kehendak Yesus sendiri. Di mana Yesus perintahkan sembahlah aku? Yesus mengatakan Allah itu roh, Bapa itu Saya roh. tidak tanya itu, yang saya tanya di mana Yesus memerintahkan sembahlah aku. Ingat Matius 28 nomor 20, dan ajarlah mereka melakukan semua yang kuperintahkan kepadamu. Mana perintah Yesus untuk menyembah dirinya? Jawab. Perintah Yesus adalah bahwa Bapa dan Yesus satu. Saya tidak tanya itu, yang saya tanya, ingat ciri-ciri nabi palsu itu adalah memanggil aku Tuhan, tidak melakukan kehendak Bapa. Kalau Anda merasa diri Anda bukan yang diusir oleh Yesus, Anda keciduk menyembah anak orang. Pertanyaan saya, atas kehendak Bapa yang mana? Bapa yang di Antioquia atau Bapa yang ada di surga yang mengajarkan Anda untuk menyembah Yesus? Jawab. Pernyataan saya bahwa Matius 7 ayat 21-23 itu pemahaman yang salah, Pak Juma. Terserah. Pertanyaan saya sederhana, Pak Dokter. Di sini kita berbeda. Atas kehendak siapa Anda menyembah anak Maria? Jawab. Anak Maria itu adalah Allah yang benar. Saya tidak tanya siapa anak Maria itu. Yang saya tanya Yesus. atas kehendak. Anda ngerti tidak? Atas kehendak siapa? Atas kemauan siapa? Sampai-sampai Anda yang bertitel dokter mau-maunya menyembah manusia. Atas kehendak siapa itu? Ya kehendak Tuhan. Dia Di mengaku mana bahwa dia Tuhan? Tuhan. Di mana Tuhan Wahyu Elohim 1, memerintahkan Wahyu 1 kemudian ayat untuk 8, menyembah Yesus makhluknya, Kristus ciptaannya, yang Maha utusannya, anaknya? Tunjukkan dalilnya. Wahyu 1 ayat 8, Yesus Kristus adalah yang maha kuasa. Saya tidak tanya itu Yesus itu siapa. Kalau Yesus adalah Saya yang maha tidak kuasa, tanya Yesus itu siapa sebentar. dan bagaimana. Yang saya tanya atas keinginan siapa, atas kehendak siapa. Karena Yesus menjadikan sayembara buah-buah nabi palsu itu tidak melakukan kehendak Bapa yang ada di langit. Pertanyaan saya, atas kehendak siapa Anda menyembah anak orang? Firman Tuhan berkata bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang benar. Saya Karena tidak tanya Yesus itu adalah Allah yang siapa, benar, Pak maka Dokter. hanya dialah yang Saya bisa disembah. tidak tanya Yesus itu siapa. Pertanyaan saya, atas kehendak siapa Anda menyembah sepupu sekalinya Yohanes? Jawab. Saya sudah katakan saya menyembah Yesus atas perintah Yesus. Di mana Yesus mengatakan sembahlah aku? Saya sudah katakan Yesus adalah Allah yang benar. Saya tidak tanya Yesus itu siapa. Karena Yang saya Yesus tanya adalah di Allah mana yang dan benar. siapa yang mengajarkan Anda Karena menyembah Yesus sepupunya adalah Allah Yohanes? yang benar. Yesus adalah satu-satunya Allah yang benar. Saya maka tidak dialah yang tanya saya Yesus sembah. itu siapa.
Karena Yesus tidak memberikan syarat itu. Dari buahnya kau mengenal mereka. Dari buahnya kamu akan tahu. Bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan langit, melainkan dia yang melakukan kehendak Tuhanku yang ada di langit. Pertanyaan saya, atas kehendak siapa Pak Dokter menyembah saudaranya Yudas? Jawab. Saya sudah jawab, tapi Bapak ngotot. Mana jawabannya? Saya sudah ketahui, Yesus sendiri memerintahkan saya. Di mana dalilnya Yesus mengatakan sembahlah aku? Di mana? Di dalam Kejadian 1 sampai Wahyu ada di situ tertulis Belum bahwa lahir, Yesus belum. adalah satu-satunya Allah yang benar. Karena Yesus adalah satu-satunya yang benar, maka Yesus wajib disembah. Itu jawaban Iya, saya. itu iman buta ente yang saya tanya, kecuali Terserah. melainkan Pak kehendak Juma, Tuhanku saya yang ada sudah di jawab. langit, Pak Dokter. Langit Pertanyaan itu saya, mana perintahnya, baik itu dari Elohim atau dari Yesus, agar orang Romawi mengajarkan menyembah sepupunya atau saudaranya Yakobus? Silakan. Saya sudah jawab, cuma Pak Juma nggak ngerti. Saya sudah Mana bilang, jawaban ente Saya lari sudah kemana-mana? bilang, Jadi dalam sembahlah. kitab Kejadian 1 sampai kitab Wahyu, ini jawaban Allah. orang keteteran. Allah itu roh. Allah itu roh. Saya Maka tidak peduli menyembah dalam anaknya roh dan Maria itu kebenaran. bukan roh. Anaknya Yesus Maria itu daging, Pak Dokter. Yang saya Ya, tanya, itu atas waktu kehendak turun. siapa? Atas Saya- kehendak siapa? saya sudah jawab. Anda Jawaban saya belum menyembah saya anak jawab. tirinya Bapak Yusuf. potong. Oke, boleh saya jawab tanpa dipotong? Anda menjawabnya ngolor ngidul. Yang saya Belum tanya, selesai, dengarkan aku pertanyaan jawab. saya. Dengarkan. Siap. Atas kehendak siapa Anda menyembah anak tirinya Yusuf? Silakan. Baik, saya jawab, jangan dipotong ya. Baik, saya menyembah Yesus karena Yesus menyatakan dirinya bahwa dialah Allah yang benar. Karena, Jangan dipotong, bukan karena jangan dipotong. saya tidak mau. Pak Juma, Saya jangan tidak dipotong. tanya kenapa jawabannya karena. Maunya Anda itu menjawab sesuai dengan narasi Yesus. Anda harus mengatakan, saya menyembah Yesus atas kehendak bla 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 bla. Dalilnya di sini. Roma 10 nomor 9. Barang siapa yang berkata dengan mulutnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, dan apa yang dikatakan itu diimani, dipercayai sepenuh hati, maka dia akan diselamatkan. Katakan dengan jujur seperti itu. Jangan kemana-mana. Roma 14 nomor 9. Untuk itulah anak Maria mati supaya dia bangkit untuk menjadi Tuhan bagi Pak Dokter. Jawab dengan jujur bahwa yang menghendaki Anda menyembah Yesus itu adalah Nabi palsu Paulus. Jangan kemana-mana. Masa saya Saya belum ngajarin Pak Dokter? jawab, sudah dipotong. Oke, itu jawaban dua kunci jawaban yang sudah benar. Yang mengajarkan Anda menyembah Yesus itu berdasarkan Roma 10, berdasarkan Roma 14 adalah Tante Paulus. Sekarang terserah Anda. Apakah Anda mau jujur mengakui itu saya atau bukan tidak? itu. Itu bukan jawaban saya. Itu jawaban Pak Juma sendiri. Loh, itu dalilnya kayak begitu. Untuk Iya, itulah Yesus mati. bukan Dengar. itu Untuk jawaban itulah saya. Yesus mati. Dengar. Untuk itulah Yesus mati agar dia menjadi Tuhan untuk orang Kristen. Roma 14 nomor 9. Kenapa Anda tidak mau menggunakan jawaban itu? Itu kunci jawabannya. Malu. Malu. Malu kalau ternyata terbukti nabi palsu itu adalah Paulus. Malu. Malu ya? Malu. Malu ya Pak Dokter? Pertanyaan saya, atas kehendak siapa orang Kristen menyembah adiknya Yakobus, anak tirinya Yusuf? Atas kehendak siapa? Apa jawabannya? Belum mana dia? Guru dah. Waduh, gua belum dapat bagian. Tantang petenteng sana kemari. Inilah yang Al-Quran katakan, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun, kata Allah. Ini dalam Al-Quran. Ayo umat Islam, kuatkan akidah kita. Di dalam Al-Quran dikatakan adalah orang-orang kafir, pembantu-pembantu setan, saudara-saudara setan di dalam menyesatkan manusia, dan mereka tidak akan henti-hentinya menyesatkan manusia. Ini yang sedang mereka praktekkan sekarang. Hati-hati, kuatkan akidah kita.
Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala menerangkan, "Wa kana al-kafiru 'ala rabbih zahira." Dan adalah orang-orang kafir penolong-penolong setan di dalam menyesatkan manusia. Jadi kalau bertemu dengan mereka, tanamkan dalam benak saudara-saudara, wah ini penolong setan ini. Ini penolong setan. Begitu bertemu dengan mereka di jalan, oh penolong setan ini. Tapi tetap aja, tetap beradaptasi dengan mereka, karena biar bagaimanapun mereka saudara-saudara kita. Cuman mereka ini adalah perpanjangan tangan iblis untuk menyesatkan umat manusia. Tengok seorang dokter yang setiap malam bahkan dia berulang-ulang mengusir saya dengan mengatakan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Begitu ditanya malah hari ini, atas kehendak siapa Anda menyembah anak tirinya Yusuf? Kabur. Kabur dia. Memalukan. Jadi pesan saya, saudara-saudaraku sekalian, yang awam Islam, yang awam Bible, yang awam Al-Quran, tanamkan akidah bahwa di luar Islam, iblis bekerja melalui mereka untuk menyesatkan kita umat Islam. Umat Islam ini adalah sasarannya iblis untuk disesatkan dengan berbagai macam kendaraan senjata yang iblis pakai. Sama seperti terutama menggunakan orang-orang kafir yang ada di sekeliling kita. Itu adalah senjata tertajam yang iblis pakai untuk menyesatkan kita. Pahami itu. Itulah gunanya kenapa para apologet Islam ini lahir. Ada saudara Arif, ada Api Riau, ada Filipus Kristus, ada Bang Handi dan semuanya, ada Bang Ferry dan semua yang tak bisa disebutkan satu-satu. Mereka ini adalah tameng semua untuk menjaga kalian semua. Mereka ini adalah pejuang-pejuang akidah untuk menjaga supaya iblis itu tidak masuk merasuki kita. Karena iblis ada di sekeliling kita. Minal jinnati wan nas. Oke, saya rasa begitu sebagai penutup dari saya. Yang pastinya seorang dokter lari terberak-berak, beraknya keluar dari kuping, dari hidung, dari mulut, dari anusnya juga. Disebabkan karena dia malu. Nanti di sana dia akan berkata, waduh, saya kok nggak bisa menjawab. Iblisnya akan membisikkan, tenang aja dokter. Bang Suma itu tidak paham Bible. Yang punya Bible kan kamu. Kamu kan dokter. Dia itu cuman pintar nyomot-nyomot data saja. Kamu itu benar. Kamu itu benar. Dia yang tidak paham Bible karena dalam dirinya tidak ada roh kudus. Padahal yang membisikkan itu adalah iblis. Oke, saudara-saudaraku, saya nyimak, silakan antum lanjutkan. Ya, saya nyimak di sini sambil beristirahat. Dulu ada di bawah ada predik, Iya. di bawah juga mau naik Kristen. Ya, silakan. Silakan Bang. Sallu ala Nabi. Silakan Pak Ginjil. Bang Messi kan juga Kristen, Bang Andi. Oh ya, silakan. Pak Predik sebentar ya, Anda di bawah dulu bentar. Silakan Pak. Messi, selamat siang, Bang Messi. Selamat siang. Langsung topiknya Pak Arif, topiknya tadi. Ya, dilanjut Mbak Messi tentang Jadi ya oke, kalau gitu ini topiknya Bang Messi. Topiknya adalah tadi pertanyaannya Bang Juma, sebagaimana dokter dulu berargumentasi nekat menuhankan anak Maria, anak tirinya Pak Yusuf, kan begitu. Dokter ini nekat banget. Ditanya balik oleh Bang Juma, atas kehendak siapa Kristen ini atau dokter tadi itu atau Anda sendiri menuhankan anak Maria, anak tirinya Pak Yusuf, atas kehendak siapa? Itu topiknya, silakan. Kasih. Jadi soal Yesus disebut sebagai Tuhan itu bukan kehendak siapa, karena memang sejak awal dia adalah Logos Allah itu sendiri, Pak Suma. Ini Anda selalu melupakan ayat di Yohanes 1, itu masalahnya di situ. Nah, kemudian Teruskan ya, Pak Juma. dengar tadi misalnya. Iya, boleh. Kalau ada yang Banyak mau sekali masuk, saya dengar silakan. tadi masalah Matius 7:21 sampai 23. Saya kira Pak Suma di situ salah paham dengan ayat itu. Nah, kemudian selalu menuduh Paulus ini rasul palsu, padahal di dalam Kisah para Rasul 9 sudah ditegaskan Pak Dokter tadi bahwa di situ ada kesaksian Ananias juga.
yang menyatakan bahwa Paulus ini diutus Allah, Yesus untuk mengabarkan Injil kepada bangsa lain. Dan kemudian di Roma 14 ayat 9 tadi Pak Suma juga mengangkat itu, padahal di Kisah Para Rasul Roma 14:9 Bang, Roma 14:9. Iya, Roma 14:9 juga sama dengan pernyataan Rasul Petrus di Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Lalu apa yang selalu dituduhkan kepada Paulus ini, dasarnya apa gitu loh? Silakan. Saya tanya Pak, atas kehendak siapa Bapak menyembah Yesus? Ada jawaban? Kalau tidak ada, izinkan yang lain yang lebih paham Bible untuk diskusi dengan saya. Gini Pak Suma, gini. Tidak ada itu namanya kehendak di situ, karena apa? Yesus itu memang Allah gitu loh. Yesus Makanya mengatakan saya apa Pak? Yesus Gini. mengatakan apa? Saya mengatakan tadi bahwa di Yohanes 1 itu firman itu adalah Allah. Jadi kenapa harus punya kehendak lagi yang menuhankan Yesus ini? Kan sudah tegas dikatakan di situ, firman itu adalah Allah gitu loh, yang menjadi manusia. Tetapi karena Anda selalu memahami Yesus dalam Alkitab itu berdasar konteks Al-Quran, makanya seolah-olah Yesus ini ciptaan. Di situ masalahnya Pak Suma. Oke, saya ulang lagi pertanyaan saya. Atas kehendak siapa Anda menyembah anak Maria? Tidak perlu kehendak siapa, karena memang anak Maria itu adalah firman Allah yang turun ke dalam Ya, dunia itu sebagai ucapan manusia. Anda kan? Itu jawaban Bukan. Anda kan? Tapi Yesus mengatakan apa Pak? Yesus mengatakan apa? Orientasinya kita itu ke Yesus Pak, bukan gereja, bukan doktrin, bukan Silakan. pembodohan Pak. Yesus mengatakan bahwasanya apapun yang terjadi, dipanggil dia Tuhan atau tidak, orang itu harus berlaku sesuai dengan kehendak Bapa, bukan kehendak yang lain. Bukankah data sudah jelas diterangkan demikian? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan langit, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Itu masih kurang. Itu datanya kurang menurut saudara. Itu harus dihapus atau gimana? Kehendak Bapakku yang harus berlaku Pak. Di dalam bahasa Yunaninya dikatakan kata kehendak di sana telema. Telema itu adalah instruksi, penekanan sungguh-sungguh akan dalih yang Tuhan berikan kepada nabinya. Apa yang dikatakan? Kehendak. Jadi harus berdasarkan kehendak Tuhanku, kata Yesus. Tidak boleh yang lain. Sedangkan Anda menyembah Yesus itu atas kehendak siapa? Atas kehendak Paulus. Kenapa Anda tidak jujur mengakui itu? Nah, sedangkan pernyataan Yesus sangat jelas, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan langit, melainkan dia yang melakukan kehendak Tuhanku yang ada di langit. Bukan saya yang berbicara demikian, Yesus yang mengatakan demikian. Konon katanya yang mau selamat harus percaya kepada Yesus. Kenapa Anda tidak percaya kepada Yesus ketika Anda ingin selamat? Harus percaya. Maka tuntunan, aturan, ketetapan, ketentuan, hukum-hukum, perintah dan larangan harus berpangku kepada perintah Tuhan, kehendak Tuhan. Mana kehendak Tuhan agar Kristen menyembah saudaranya Yakobus? Mana dalilnya? Ada. Makasih. Silakan. Gini Pak Suma. Gini, saya kira kita harus memahami dulu apa makna dari Matius 7:21 itu sampai 23. Dikatakan di situ, bukan setiap orang yang memanggil aku Kurios akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Jadi di sini ditekankan di situ bukan kepada umat lain, tetapi umat Kristen sendiri yang mengakui Yesus sebagai Tuhan. Di mana orang Kristen itu ada yang selalu mengaku Kristen, tetapi tidak melakukan kehendak Bapa yang dibawa oleh Yesus gitu loh. Jadi ini bukan merujuk kepada kalian, bukan. Tetapi orang Kristen sendiri, di dalam tubuh iman Kristen sendiri, yang dimaksud ayat ini. Makanya dikatakan tidak semua orang atau bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Nah, kehendak Bapa itu apa? Itulah yang diajarkan Yesus di dalam dunia sebagai sang firman. Makanya di Yohanes 6 ayat 38 Yesus mengatakan, aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Itulah Allah, itulah kehendak Allah. Gitu loh Pak Suma. Jadi harus pahami di situ konteksnya.
Bukan untuk kalian di sini, tapi untuk kalangan Kristen sendiri yang mengaku Kristen di mulut tetapi tidak melakukan ajaran Yesus gitu loh. Bukan untuk kalian ini. Demikian. Ya, saya tidak pernah mengaku ini untuk Islam. Ini untuk Yahudi. Jangan ngadi-ngadi Anda mengatakan itu untuk Kristen. Itu memalukan sekali. Yesus tidak pernah bersentuhan dengan Kristen. Kristen itu adalah agama yang lahir di tengah-tengah Roma, Yunani. Kristen agama yang didirikan oleh Kekaisaran Katolik, Kekaisaran Roma. Itulah agama tertua nyembah Yesus. Agama paling tertua menyembah anak orang itu adalah agama Katolik yang Anda teruskan sekarang. Itu bukan agama Yahudi. Di dalam Matius 7 ini Pak, Yesus berkumpul dengan murid-muridnya orang bersunat yang tidak makan babi, yang ibadah hari Minggu, nyembah kepada Elohim. Bukan orang Roma ini. Murid-murid Yesus orang bersunat, tidak makan babi. Mereka tidak menajiskan dengan makanan-makanannya orang Katolik, orang Roma. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Mu di sini adalah Bani Israel. Nanti Paulus datang kepada mereka tuh, nyamar sebagai domba dia itu. Baca di kitab saudara tuh. Apa yang dikatakan kemudian oleh Paulus ketika dia menyamar di 1 Korintus 9 nomor 20. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, meskipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Ini bukti bahwa yang datang kepada murid-murid Yesus itu adalah Paulus yang nyamar-nyamar sebagai pengikut Taurat, padahal dia bukan pengikut Taurat. Ini dalil Pak, 1 Korintus 9 nomor 20. Sekali-kali dialog itu pakai akal. Lalu kemudian ketika dikatakan dari buahnya, wahai muridku Bani Israel, akan muncul pengikut nabi palsu, dan dari buahnya kau akan melihat dia. Apa itu buahnya? Kamu tengok aja. Kalau dia memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, tapi semua implementasi rutinitas keagamaannya bukan kehendak Bapa. Nyembah Yesus bukan kehendak Elohim. Ibadah Minggu bukan kehendak Elohim. Natalan bukan kehendak Elohim. Makan babi bukan kehendak Elohim. Tidak bersunat bukan kehendak Elohim. Kurang apa lagi? Siapa golongan ini? Dari buahnya kau bisa melihat. Ya buahnya cuman Kristen. Hindu nggak manggil Yesus Tuhan. Buddha tidak begitu juga, apalagi Islam. Hanya satu agama di luar Yahudi, di luar agamanya Yesus, yang membawa-bawa nama Yesus, yang berdumuat pakai nama Yesus, bermujizat mengusir setan nama Yesus, hanya Karasteng. Lalu Anda mau berdalih apa? Anda ingin mengatakan saya nggak paham Bible? Oh, sorry lah, dek. Saya belum pernah ketemu dengan pendeta yang paham Bible, yang bisa menjabarkan kemudian Bible. Banyak, termasuk Anda mungkin. Tapi untuk memahami Bible itu tidak. Kenapa? Karena mereka menggunakan iman. Iman yang mereka pakai, bukan akal. Jadi sentuhan akal dan sentuhan iman itu dimensinya beda, Pak. Ketika berbicara mengenai kitab atau buku yang kita anggap suci. Begitu juga Al-Quran. Al-Quran, pendekatan akal dan pendekatan iman itu berbeda. Begitu juga kepada Bible ini, pendekatan iman dan pendekatan akal berbeda. Hebatnya Al-Quran, ketika kita menelaah Al-Quran dengan pendekatan akal dan pendekatan iman, klop. Tapi kalau berbicara mengenai Bible, antara pendekatan akal dan pendekatan iman itu menolak satu sama lain. Tolong bantu saya untuk memahamkan kepada anak bangsa bahwa yang diusir di sini adalah orang-orang Kristen. Atau kalau Anda mengatakan bukan orang Kristen Bang Suma, ayo mari kita kaji. Dari aspek mananya Anda mengatakan bukan Kristen yang diusir di sini? Dari aspek apa? Oh, karena umat Islam bermujizat pakai nama Yesus. Mana ada, Pak? Hanya orang Kristen nih. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami sepanjang hidup menggunakan namamu, mengusir setan, bermujizat, mengadakan tanda-tanda nubuah demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu. Ya memang
Sejak kapan Yesus mengaku diutus untuk orang Roma, untuk orang Belanda, untuk orang Indonesia? Tidak pernah. Aku tidak mengenal kamu. Enyahlah daripadaku. Kamu sekalian adalah pembuat kejahatan. Matius 13 nomor 50. Pembuat kejahatan dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Lalu, silakan Anda bela iman Anda. Silakan, Pak. Makasih Pak. Silakan. Gini Pak Suma, saya kira konteks dari Matius 7:15 di atas itu adalah peringatan kepada orang-orang percaya bahwa hati-hatilah terhadap nabi-nabi palsu atau guru-guru palsu yang datang kepadamu, yang berlaku seperti nabi tapi sesungguhnya mereka adalah nabi palsu gitu. Jadi ini bukan konteksnya merujuk ke satu orang, karena di situ jamak nabi-nabi palsu, ya. Jadi konteks daripada serigala berbulu domba itu adalah sebuah majas yang menunjukkan bahwa ini adalah orang jahat tetapi mengaku-ngaku baik. Tetapi konteksnya bukan satu orang, ini untuk banyak orang. Nah, Anda tadi langsung menuduh kepada Paulus. Itu satu poin pertama. Yang kedua, di Matius 7 ayat 21 saya sudah jelaskan tadi bahwa itu untuk orang-orang yang mengaku Kristen, di mana di situ dipisahkan antara yang hanya di mulut mengaku Yesus Tuhan, tetapi perbuatannya jauh dari ajaran Yesus. Nah, yang kedua itu ada yang menyebut Yesus Tuhan, tetapi selalu dalam iman Kristennya gitu. Yang ayat 22 itu adalah ilustrasi dari pembelaan orang-orang yang akan diusir kelak, yaitu yang hanya menyebut Yesus di mulut sebagai Tuhan, tetapi perilakunya itu jauh dari ajaran Yesus. Makanya dikatakan pada hari terakhir banyak orang yang akan datang kepadaku. Bukankah kami berbuat itu pembelaan di akhir zaman, Bang? Tetapi jawab Yesus di akhir zaman nanti bahwa aku tidak mengenal engkau. Jadi bukan pada saat itu Yesus berbicara, tapi ini konteksnya di akhir zaman nanti. Gitu Bang ya. Yang kedua, soal Kristen, itu harus Anda tahu bahwa Kristen itu sejak Yesus itu mengajar, lalu ada pengikutnya, itulah sebenarnya disebut Kristen atau pengikut Kristus dari kata Kristianos. Akan tetapi penyebutan itu baru dilakukan di Kisah Para Rasul 11 pada saat para murid ada di Antioquia. Jadi namanya Kristen itu memang sejak Yesus itu ada pengikutnya, itu disebut Kristen. Tetapi penyebutannya itu baru ada di Kisah Para Rasul 2 ayat 11 ayat 26. Itu loh Bang. Kalau Anda mau memahami makna dari Kristen itu sendiri, ya cobalah dipahami secara bahasa gitu loh. Oke. Gitu Bang. Pertama kali disebut Kristen itu pengikut Paulus, Pak, di Antioquia. Bukan pengikut Yesus. Na'udzubillah, summa na'udzubillah, pengikut Yesus makan babi, tidak bersunat. Jangan ngadi-ngadi, Pak, memalukan jemaat yang lain. Pengikut Yesus itu najis, hukumnya dipanggil Kristen. Pengikut Kristen itu artinya pengikut Kristus. Paulus itu yang ada di Antioquia, murid-muridnya pada tahun pertama disebut Kristen. 1 Korintus 11 nomor 1. Jadilah teladanku sebab aku juga adalah Kristus. Itu pengakuan Paulus. Dalam original teksnya kalau diterjemahkan dengan jujur bunyinya itu seperti itu. Makanya Paulus selalu mengatakan, jadilah teladanku, ikutilah teladanku, ikutilah aku. Itu kata Paulus. Maka Kristen ini adalah pengikut Paulus. Di dalam Galatia 1 nomor 15 nomor 16 dia mengaku, aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Yesus diutus kepada orang-orang bersunat. Galatia 2 nomor 8, Petrus diutus kepada Yahudi, aku Paulus diutus untuk non-Yahudi. Petrus diutus untuk orang bersunat, Paulus diutus bukan untuk orang yang tidak bersunat. Berarti yang mendirikan agama Anda adalah orang yang diutus bagi orang-orang yang tidak bersunat. Siapa itu? Paulus. Jangan mengaku Kristen itu pengikut Yesus. Najis tralala tralili. Orang Kristen tak bisa masuk ke Yerusalem, tak bisa masuk ke dalam bait suci, nggak bisa, haram hukumnya. Orang pemakan babi, pemakan binatang-binatang menjijikkan, orang yang tidak bersunat, yang tidak mandi junub masuk ke dalam sinagoge, nggak boleh. Yesaya 52 nomor 1, Yehezkiel 44 nomor 9, haram hukumnya orang Kristen masuk ke tempat sucinya orang Yahudi. Jadi jangan Anda mengatakan Kristen adalah pengikut Yesus, nanti ditertawakan Pak sama orang Yahudi, ditertawakan sama umat Islam.
Kristen itu agama komunitas yang dibentuk oleh Paulus, yang nantinya ajaran Paulusnya dibukukan, dibekukan, dijadikan sebagai bundel, lalu dijadikan sebagai kitab suci oleh Kekaisaran Roma. Muncullah Katolik, pecahannya nanti Protestan, Advent, apalagi Kolombia. Banyak pokoknya sekte-sekte itu, ada ribuan sekte Kristen yang muncul nanti belakangan. Nah, itu yang pertama. Selamat Kemudian siang yang kedua. semua. Selamat siang. Siap. Ini juga Yang ada kedua, bahagia. Bentar, diam dulu kan, jangan. Anda mengatakan tentang nabi-nabi palsu itu bukan satu orang. Memang betul. Dengan Lukas diakui rasul, dengan Markus diakui rasul, dengan Petrus diakui rasul, dengan Matius diakui rasul, dengan Yohanes diakui rasul. Mereka itu adalah nabi-nabi. Istilah rasul itu muncul di Al-Quran, tidak ada di dalam Bible. Itu cuma diambil di terjemahan Indonesia. Ketika orang itu rasul, maka dia otomatis nabi. Rasul itu S1, nabi itu SMA. Seorang rasul wajib hukumnya jadi nabi dulu. Itu konsep nabi, itu konsep rasul. Jadi kalau mengambil istilah rasul, harus mendudukkan perkara itu pada tempatnya. Nabi adalah orang yang menerima wahyu untuk dirinya. Rasul adalah nabi yang menerima wahyu untuk dirinya dan untuk umatnya. Host. Kamu nggak butuh renungannya. Jadi kalau Anda mengatakan nabi-nabi palsu itu bukan satu orang, memang banyak. Lukas, Markus, diam dulu, Yohanes. Ya, penulis-penulis kitab ini termasuk Paulus. Itu adalah nabi-nabi palsunya. Makanya di antara mereka tak ada yang mati baik. Semuanya mati mengenaskan. Kenapa? Karena nubuatannya dalam Ulangan 18 nomor 19-20, seorang nabi palsu yang berkata tentang sesuatu yang bukan dari aku, dia harus mati. Coba lihat para penulis kitab Anda, ada yang mati bagus, semuanya mati mengenaskan. Yang ketiga, terakhir, Kristen yang diusir. Memang betul, bukan Kristen sebagian, tapi seluruhnya. Semua yang menyembah Yesus, semua yang ibadah minggu, semua yang makan babi, seluruhnya tak ada disisakan. Bayangkan, jangankan jemaat-jemaat biasa, seorang pendeta yang sudah mampu mengusir setan, bahkan seorang pendeta yang mampu bermujizat diusir, apalagi jemaat-jemaat biasa. Semuanya. Kenapa? Coba Anda lihat dengan teliti Matius 7 itu. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang, pasti dibuang ke dalam api. Ingat, pohon yang dimaksud di sini adalah ajaran. Buah yang dimaksud di sini adalah pengikutnya. Siapa yang mengikuti ajaran itu? Jadi kalau ajarannya ada yang tidak berkesesuaian dengan kehendak Bapa, maka ajarannya yang harus dihapuskan dan dimasukkan ke dalam api neraka. Berarti ini bukan satu orang, dua orang, tiga orang, semuanya. Kenapa? Karena Kristennya dan buah-buahnya. Pohon itu adalah Kristen, buah itu adalah umatnya. Maka pohon dan umatnya, agama dan umatnya harus disingkirkan ke dalam api neraka. Bukan sebagian-sebagian, bukan, seluruhnya. Agama Kristen dan pengikutnya semuanya akan dibuang ke dalam api neraka. Ini dalil, Pak. Ini dalil. Jadi jangan Anda mengatakan, oh ini sebagian ada orang yang menyebut Yesus Kristen, Yesus Tuhan, tapi mereka tidak melakukan kehendak Yesus. Mana ada kehendak Yesus menyembah dirinya? Mana ada kehendak Yesus makan babi? Mana ada kehendak Yesus ibadah minggu? Mana ada kehendak Yesus jangan bersunat? Tak ada. Tak ada, Pak. Semua yang Anda lakukan sebagai orang Kristen, semuanya adalah kehendak Paulus. Coba Anda renungkan itu. Saya nyembah Yesus ini kehendak siapa ya? Kehendak Yesus mana dalilnya? Tak ada, Pak. Kalau dalil dari Paulus ada. Roma 14:9, Roma 10:9, dan banyak lagi dalil-dalilnya yang mengarahkan orang Kristen harus menyembah anak orang. Demikian. Oke, makasih Bang. Tadi Anda sudah mengatakan bahwa Kristen itu artinya pengikut Kristus. Itu sudah tepat, Bang. Tidak ada yang salah. Dan Kristus di situ adalah Yesus. Tetapi Anda selalu menarasikan seolah-olah Kristen itu pengikut Paulus. Anda sudah mengatakan tadi, Kristen artinya pengikut Kristus. Itu segi bahasa memang sudah tepat. Dan Kristus adalah Yesus sendiri gitu loh.
Nah, masalah tentang Petrus diutus kepada bangsa-bangsa bersunas dan Paulus diutus kepada bangsa-bangsa lain, itu kan jelas dalam Kisah Para Rasul 9. Dikatakan di situ ketika Ananias disuruh menyembuhkan mata Paulus yang buta, Ananias sempat protes bahwa orang ini adalah orang jahat yang selalu memusuhi Kristen. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihanku bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain." Jadi bukan cuma bangsa Israel, tetapi semua bangsa di dunia. Itulah yang dikatakan Yesus di dalam Matius 24 ayat 14, bahwa Injil kerajaan ini akan diberitakan kepada seluruh dunia, baru tiba kesudahannya. Begitu Bang, jadi jangan mematok bahwa Yesus itu hanya di Israel ajarannya, bukan, tetapi untuk seluruh bangsa. Nah yang kemudian, masalah Matius 7 tadi, saya kira coba Anda memahami ayat 21 itu, karena di situ kuncinya Bang. Apa makna ayat 21 itu? Kalau Anda gagal paham di situ, maka ayat 22, 23 pasti gagal paham. Karena di situ memang dipisahkan antara orang yang cuma di mulut berkata Yesus Tuhan dan orang yang di mulut mengaku Yesus Tuhan tetapi melakukan kehendak Bapa. Itulah yang tidak diusir nanti di surga. Gitu Bang. Saya tidak terlalu lama ini, cuma menanggapi sedikit. Ya, silakan. Baik. Yohanes 12:48, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Yesus datang mengatakan informasi ini kepada murid-muridnya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang pernah kukatakan. Firman itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Saya menuntut perkataan Yesus sembahlah aku, itu ada? Tak ada. Jadi ketika Anda dihakimi nanti seperti Matius 7, Anda diusir. Karena Yesus tidak pernah melontarkan perkataan sembahlah aku. Ingat, pola penghakiman yang akan Yesus lakukan terhadap terdakwa itu tertulis dalam Yohanes 12:48. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang pernah kukatakan, yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Mana firman yang telah Yesus katakan? Sembahlah aku. Jadikanlah aku sebagai sembahan selain daripada Bapa yang ada di surga. Mana? Ada? Tak ada. Maka kalian akan diusir. Masakan seorang Islam lebih mengetahui Bible daripada kalian? Kemudian Anda mencoba menerasikan apa yang tertuang dalam Matius 24 nomor 14. Saudaraku, di situ dalilnya menjelaskan, beritakan, dalam bahasa Yunani kuriso. Beritakan itu ceritakan, beritahukan, kabarkan, informasikan tentang kerajaan, tentang Injil kerajaan ini. Beritakan ke seluruh dunia. Kalian menjadi saksi bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Injil yang mana yang Yesus beritakan? Injil kerajaan Elohim. Maka umat Islam mengajarkan apa? Isa alaihi salam adalah nabi dan rasul untuk Bani Israel. Itu yang harus diberitakan. Bukan Yesus adalah inkarnasi Tuhan yang harus diberitakan ke dunia, bukan. Yang harus diberitakan kepada seluruh dunia adalah Yesus, nabi, rasul, utusan Tuhan yang spesial untuk Bani Israel saja. Itu yang harus diberitakan ke dunia. Kami umat Islam melakukan itu. Wa iskala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Torah wa mubasyiran bi rasul yati min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'akum min bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Ini yang harus diberitakan, bahwa Yesus adalah Nabi Rasul untuk Bani Israel. Beritakan pada seluruh dunia. Muncul pemberitaan yang dari seberang mengatakan Yesus adalah Tuhan kita yang datang menjelma inkarnasi menjadi orang, mati di atas tiang salib untuk keselamatan menebus dosa. Apa-apaan, ilmu dari mana itu? Yang harus diberitakan, Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Apa kesaksian seluruh bangsa?
Orang-orang harus mengetahui, tidak seperti pengetahuan orang Yahudi yang mengatakan Yesus itu anak haram, Yesus itu adalah hasil zina dari pantera dengan mamanya Maria. Jangan, bukan itu yang diberitakan. Tapi yang diberitakan adalah Yesus Nabiullah, Yesus Rasulullah ila Bani Israel, untuk Bani Israel. Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat bagi umat Israel. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya bahwa jangan ke bangsa lain, melainkan datanglah kepada bangsa dari umat Israel. Kalau umat Israelnya ada di Timika, maka Anda harus ke Timika. Kalau Bani Israelnya ada di Jepang, maka kalian harus ke Jepang. Kalau Bani Israelnya ada di ujung bumi, kalian murid-muridku harus sampai ke sana. Beritakan kepada mereka bahwa aku datang diutus oleh Tuhan. Makanya dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka Bani Israel mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus sebagai Utusan Tuhan. Utusan Tuhan. Ini yang harus diberitakan sampai penjuru bumi. Jangan berita-berita kosong dari nabi palsu. Demikian. Makasih Bang. Sama-sama. Gini, Anda selalu menarasikan bahwa menuntut ayat yang mengatakan Yesus harus disembah. Anda harus tahu bahwa Yesus datang dalam dunia ini bukan untuk disembah, tetapi datang sebagai penebus dosa, sebagai manusia. Makanya dikatakan hamba. Anda harus tahu bahwa di Yohanes 1 ayat 1 sudah dikatakan di situ bahwa firman itu adalah Allah, itulah yang menjadi manusia. Nah, ketika menjadi manusia, Yesus mengatakan di Markus 10 ayat 45 bahwa aku datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani dan memberikan nyawaku menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi disinilah pemberitaan Kristus tentang kematiannya sebagai tebusan, yaitu kematiannya di kayu salib. Nah, inilah yang tidak dipahami Islam di situ. Karena memang di dalam Al-Quran dikatakan diserupakan. Nah, ini sudah beda konteks di situ. Nah, masalah Yesus disebut utusan, ya memang utusan karena dia logos Allah yang diutus ke dalam dunia dalam wujud manusia. Tetapi logos Allah itu adalah hakikatnya Allah sendiri. Sama seperti Bang Suma dengan pikiran Bang Suma, yaitu hakikatnya satu, bukan dua. Gitu Bang. Yang berikutnya, saya tidak panjang-panjang menanggapi, sedikit lagi. Masalah Roma 14 ayat 9 tadi dikatakan bahwa Paulus di situ mengatakan Yesus adalah Tuhan. Saya kira di Kisah Para Rasul 2 ayat 36, Rasul Petrus dan semua rasul juga mengatakan bahwa jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Tidak ada bedanya dengan Roma 14 ayat 9 itu, sama saja. Gitu Bang. Oke, baik. Al-Quranul Karim mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Iyad'una min dunihi illa inatha, wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang mereka sembah selain Allah itu hanyalah berhala, dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Itu kata Quran. Mari kita buktikan kebenaran Al-Quran ini, bahwa yang kalian sembah itu setan. Yohanes, dengarkan pelan-pelan, dengarkan pelan-pelan. Yohanes 6 nomor 70. Yesus berkata, bukankah aku yang telah memilih engkau yang 12 orang ini, dan satu di antaramu adalah setan. Wa iyad'una illa syaitanan marida. Dan tidak lain yang mereka sembah orang-orang kafir itu hanyalah setan yang durhaka. Yesus mengatakan, dan satu di antaramu adalah setan. Yang disalib ini adalah setan. Mari kita buktikan. Di dalam Galatia 3 nomor 13, di situ dikatakan, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Di mana Paulus mengambil kutipan tertulis ini? Di dalam Ulangan 21 nomor 22 nomor 23. Apa katanya? Apabila seseorang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau gantung dia pada satu tiang, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas tiang. Sebab seorang yang dikutuk oleh Elohim
jangan mayatnya menyentuh tanah yang diwariskan Elohim kepada nenek moyangmu sebagai milik pusakamu. Berarti yang disalib, yang digantung ini adalah orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, yang dikutuk oleh Elohim. Kenapa saya katakan yang disalib ini adalah setan? Karena Yesus yang mengatakan itu. Satu di antaramu adalah setan, dan Tuhan mengatakan yang digantung itu adalah orang yang terkutuk. Dan Tuhan mengatakan orang yang digantung itu adalah orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Mari kita analisa ilmiah, kita bedah di meja akademisi. Pelan-pelan kita. Yang mati digantung itu orang terkutuk. Yang mati digantung itu orang yang dikutuk, dan yang mengutuknya bukan manusia. Yang mengutuknya itu adalah Elohim. Karena melakukan dosa sendiri, dosa pribadi, bukan dosa orang yang ditanggung. Apa dosanya? Dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Di mana tertulis? Dalam Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang makan uang suap untuk menyerahkan orang yang benar untuk dibunuh. Sekarang pertanyaannya, siapa yang menerima suap antara Yudas yang adalah iblis, Yesus, antara Yudas yang adalah iblis atau Yesus? Siapa yang makan suap? Siapa yang terkutuk? Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang makan suap untuk menyerahkan orang benar untuk dibunuh. Sekarang pertanyaannya, siapa yang menerima suap antara Yesus dan Yudas? Bisa Anda jawab? Ya. Bisa? Makasih. Ya, siapa yang terkutuk, Bang? Siapa yang menerima suap Baik. antara Yesus dan Baik. Yudas? Silakan. Baik. Jadi gini, Bang. Jadi saya melihat bahwa Bang Suma ini mulai mengarahkan bahwa Yesus itu tidak salib. Saya mendengar seperti itu tadi. Nah, saya katakan tadi bahwa sebelum penyaliban itu terjadi, Yesus telah memberitakan kematiannya itu 3 kali di dalam Injil. Nah, pemberitaan pertama. Pertanyaannya bukan itu, Bang. Nah, saya jelaskan dulu. Akan berlanjut di situ nanti kok sampai ke Galatia 3:13 nanti. Tenang aja, Bang Andi. Gini, di dalam Markus 10:45 Yesus sudah mengatakan bahwa aku datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani dan memberikan nyawaku menjadi tebusan bagi banyak orang. Itu sudah pemberitaan pertama bahwa dirinya akan mati. Nah, yang kedua, Anda tadi mengutip bahwa Galatia 3:13 Yesus terkutuk. Mestinya Anda pahami kalimat-kalimat di dalam ayat itu. Dikatakan di situ bahwa Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Itu bukan berarti Yesus terkutuk di situ, tetapi yang disebut terkutuk itu adalah orang yang melakukan kesalahan lalu digantung sesuai dengan Ulangan 21 yang Anda baca tadi. Makanya Rasul Paulus mengatakan sebab ada tertulis, gitu loh. Nah, apakah Yesus terkutuk? Ya tidak. Makanya dikatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Jalan menjadi kutuk itu artinya karena kita lah, makanya dia digantung gitu loh. Tetapi dia bukan orang terkutuk karena dia tidak melakukan kesalahan apa-apa. Itu. Nah, di dalam Ulangan 27 tadi Anda mengutip siapa yang menerima suap, ya itu memang konsep hukum Taurat itu. Siapa yang menerima suap itulah yang akan dihukum. Tetapi itu bukan merujuk kepada Yesus, tetapi merujuk kepada si Yudas ini yang telah dipilih 12, tetapi satu yang menjadi iblis, yaitu si pengkhianat ini. Tetapi bukan itu yang digantung. Gitu loh, Bang. Silakan. Oke, saya tanggapi ya. Anda mengatakan Yesus digantung karena dosa kita. Itu ilmu dari mana Anda dapatkan? Ada orang yang digantung karena dosa orang lain. Itu ajaran cuplis. Tak ada itu dalam konsep para nabi, konsep Tuhan tak ada. Ulangan Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, sebab aku Tuhan tidak akan pernah membenarkan orang yang bersalah. Keluaran 23 nomor 7, jangan kau percaya akan dusta. Orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Orang yang tidak bersalah jangan kau bunuh. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Bagaimana mungkin punya konsep agama orang bersalah
diselamatkan dan orang benar yang menjadi tumbal. Itu ajaran apa? Ajaran dewa Molok menyerahkan anak manusia untuk tumbal, untuk mendamaikan antara penyembah-penyembah Molok dengan dewa Molok. Itu satu. Kemudian ketika Anda berbicara, Yesus 3 kali mengatakan tidak. Saya katakan tidak. Yesus hanya mengatakan itu untuk angkatan jahat. Angkatan jahat dalam Matius 16 dikatakan, angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan tanda kepada angkatan jahat, angkatan tidak setia, selain tanda Yunus, sebab 3 hari 3 malam Yunus dalam perut ikan, demikian juga anak dalam perut bumi. Pada hari ketiga adalah tanda untuk angkatan jahat. Sementara murid-muridnya yang bukan angkatan jahat tidak pernah diajarkan itu. Apa buktinya? Kita lihat dalam Lukas 24 nomor 9 sampai nomor 9 sampai nomor 12. Apa yang terjadi di sana? Setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semua itu kepada ke-12 murid, ke-11 murid, dan kepada semua saudara yang lain, bahwa mayat sudah tidak ada di dalam kubur. Hilang mayat itu. Perempuan-perempuan itu kemudian adalah Maria Magdalena, Yohana, Maria ibu Yakobus, dan perempuan lainnya juga bersama-sama dengan mereka memberitakan kepada murid-murid Yesus. Tetapi murid-murid Yesus mengatakan perkataan-perkataan itu seakan-akan hanya perkataan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan tersebut. Artinya ketika perempuan itu mengatakan yang di dalam kubur itu bangkit, Pak, mereka murid-murid tidak percaya. Mereka murid-murid mengatakan itu semuanya adalah omong kosong. Berarti Yesus tidak pernah mengajarkan mereka. Nah, di data 12-nya dikatakan, sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi di kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam kubur, ia melihat hanya kain kafan, lalu ia pergi. Dan Petrus dalam hati bertanya, apalah yang sekiranya terjadi ini? Menandakan Petrus in the gang tidak pernah diajarkan bangkit pada hari ketiga. Yang diajarkan bangkit pada hari ketiga hanya angkatan jahat. Angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus, sebab 3 hari dalam perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari dalam perut bumi. Mereka percaya itu, sampai Kristen pun percaya. Berarti Kristen ini adalah golongan angkatan jahat. Murid-muridnya tidak percaya. Tidak percaya, omong kosong itu. Artinya Yesus tak pernah mengajarkan mereka. Mereka tidak pernah diajarkan bangkit pada hari ketiga. Angkatan jahat aja yang diberikan tanda. Angkatan jahat yang percaya, Kristen percaya. Kemudian berbicara mengenai dosa yang tadi. Kalau Anda sudah mengakui bahwa Yesus tidak punya dosa, sementara di dalam kitabnya orang Yahudi, Ulangan 27, terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah, dan seluruh bangsa itu harus berkata haleluya, amin, halilintar. Semua orang harus mengatakan itu. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang bersalah. Siapa yang terkutuk? Yudas. Kenapa Yudas terkutuk? Karena dia menyerahkan Yesus yang tidak bersalah. Apa yang terjadi kemudian? Apa yang terjadi? Apakah kemudian yang mati ini adalah Yesus atau Yudas? Yang mati ini adalah orang yang terkutuk. Kenapa? Karena dia makan uang suap, bukan Yesus. Maka yang mati di atas tiang salib itu adalah setan. Kenapa setan? Karena Yudas. Loh, kok Yudas setan? Yes, karena Yesus mengatakan bahwa aku yang memilih engkau yang 12, tapi satu di antaramu adalah setan. Apa buktinya? Setan masuk merasuki Yudas. Setannya masuk merasuki Yudas. Berarti di dalam diri Yudas ada setan. Setan mati di salib, tergantung. Dan itu yang Anda sembah. Berarti Al-Quran benar. Al-Quran mengatakan iya do'una min dunihi illa inatha wa iya do'una illa syaitanam marida. Yang mereka sembah hanyalah setan yang durhaka, setan yang terkutuk. Yudas yang kalian sembah selama 2000 tahun. Demikian. Oke, makasih Bang. Ini konteksnya seolah-olah Anda menarasikan bahwa yang disalib ini Yudas, kalau saya dengar tadi. Tetapi kita bisa melihat di dalam Alkitab tentang pemberitaan Yesus yang 3 kali yang saya sebutkan tadi itu. Nah, kemudian ketika Yesus diadili, tentu di situ adalah Yesus sendiri itu loh. Kemudian ketika Yesus itu sudah dikuburkan di Matius 27 ayat 62,
di mana orang-orang Yahudi itu meminta kepada Pilatus agar kubur Yesus itu dijaga untuk membuktikan perkataan Yesus bahwa apakah benar dia akan bangkit gitu loh, sesuai perkataannya. Dan itu dipenuhi Pilatus. Kubur Yesus itu dijaga. Nah, saat kebangkitan Yesus di Matius 28, itu malaikat sendiri yang bersaksi kepada para muridnya. Dikatakan di situ, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit." Itu perkataan malaikat. Sama seperti yang telah dikatakannya. Artinya Yesus sudah mengatakan sebelumnya bahwa dia akan bangkit kembali. Sesuai dengan Markus 10 ayat 32 sampai 45 tadi itu. Gitu Bang. Jadi tidak ada kesempatan Yudas di sini disalib gitu. Karena memang ini kesaksian para malaikat kepada para muridnya. Nah, apakah Anda mengatakan malaikat ini berbohong? Semua kesaksian dalam Alkitab itu bohong. Gitu loh. Coba bagaimana reaksi Anda di situ? Oke, justru ketika Maria datang kemudian, ingat sekali lagi saya katakan, yang datang ke kuburan itu bukan cuma Maria Magdalena. Datang beberapa orang ke kubur. Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus. Artinya ibunya Yesus pun datang. Lalu sang Yesus yang ditanya, "Apakah engkau melihat mayat Tuhan kami di sini?" Sementara yang ditanya ini adalah Yesus. Masakan Maria tidak mengenal kalau itu adalah Yesus? Menandakan ada sesuatu kejadian luar biasa yang terjadi. Sehingga yang saya katakan kepada saudara, bahwa bukan Yesus yang disalibkan. Maria tidak mengenal anak kandungnya, itu mustahil. Mustahil. Lalu kemudian murid-murid mustahil tidak percaya ketika dikatakan kepada mereka bahwa Yesus telah bangkit. Apa kata mereka? Tetapi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya. Masakan muridnya tidak percaya kalau Yesus sudah mengatakan, "Aku akan bangkit pada hari ketiga." Tetapi meskipun mereka tidak percaya, salah satu di antara mereka yaitu Petrus cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya ada kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa sekiranya yang telah terjadi? Kalau Yesus sudah mengajarkan akan bangkit, kenapa dia bertanya dalam hatinya apa yang terjadi ya? Harusnya dia mengiyakan, "Oh iya, memang guru saya mengatakan dia akan bangkit pada hari ketiga." Tapi nyatanya, itu bukti pertama. Bukti kedua, dalam Lukas 24, nomor 33, nomor 36, 37. Coba Anda baca di sana. Apa yang dikatakan? Ketika mereka sedang bercakap-cakap, si murid-murid sedang bercakap-cakap, tiba-tiba Yesus datang berdiri di tengah-tengah mereka. "Assalamualaikum," kata Yesus. "Salam alaikum." Mereka semua terkejut, lalu ketakutan dan menyangka bahwa mereka sedang melihat hantu. Kenapa dia ketakutan? Kalau memang sudah dipesan dia akan bangkit pada hari ketiga, kenapa dia ketakutan? Kalau memang dia sudah dipesan, "Aku akan bangkit pada hari ketiga," kenapa mereka mengira Yesus itu hantu? Kenapa? Lalu kemudian mereka menekankan, Yesus menekankan, "Ada apa dengan kalian? Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan dalam hati kalian? Lihatlah tanganku, lihatlah kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku, lihatlah, karena hantu tidak berdaging dan tidak bertulang seperti kamu lihat padaku." Yesus menegaskan, teman, hai bro, aku bukan hantu loh, aku manusia loh. Adakah padamu makanan di sini untuk membuktikan bahwa aku bukan hantu? Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika bersama-sama dengan kamu, yakni harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Lalu mereka memberikan apa? Sepotong ikan goreng dan sedikit madu. Untuk apa Yesus minta makanan ikan goreng? Untuk membuktikan dia Tuhan atau membuktikan dia bukan hantu? Jadi Tuhan minta diraba. Rabalah aku. Bukan bang. Manusia ini minta diraba kalau dia itu bukan hantu. Artinya dia tidak bangkit dari kematian. Nah sekarang permasalahannya adalah,
Ketika saudara mengatakan bahwa Yesus yang disalib, apa alasannya Yesus disalib? Paling-paling ajaran pagan yang muncul untuk menebus dosa kita. Iya kan? Iya kan? Padahal Tuhan tidak pernah mengatakan itu. Ketika kemudian mereka bersekongkol ingin membunuh Yesus, dikatakan kemudian di dalam perkataan Yesus, semua aku harus pergi, di dalam Lukas 24 nomor 44, aku harus pergi sesuai yang tertulis di dalam kitab Taurat, kitab para nabi, dan kitab Mazmur. Nah, di kitab para nabi dikatakan orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Siapa yang fasik? Siapa pengkhianat? Yudas. Siapa yang jujur? Siapa yang benar? Yesus. Berarti siapa yang diganti? Yesus. Siapa yang ditebus? Yesus. Yang menggantikan siapa? Oh, pengkhianat dan orang fasik. Kenapa Paulus disebut? Kenapa Yudas disebut fasik? Karena di dalam Amsal 17 nomor 23, orang fasik adalah orang yang makan suap. Berarti yang makan uang suap ini siapa? Yudas. Berarti yang fasik dipakai mengganti orang yang benar. Berarti Yudas dipakai ganti untuk Yesus. Karena Yesus mengatakan, memang aku pergi, tetapi harus sesuai yang tertulis di kitab para nabi. Amsal ini termasuk kitab yang ada dalam deretan kitab Nevi'im. Artinya Yesus diselamatkan, Yudas yang menggantikan. Maka tidak salah Al-Quran mengatakan, iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida. 2000 tahun orang Kristen menyembah setan yang mati di atas tiang salib. Kenapa disebut setan? Karena Yesus sendiri menyebut Yudas itu setan. Di mana tertulis Yesus menyebut Yudas setan? Yohanes 6 nomor 70. Demikian. Kabur dia. Iya. Kabur bang. Setannya kabur Gurunda. Setannya kabur. Panas Gurunda, panas. Oke. Sahabat silakan dilanjut. Saya mau ibadah sebentar. Terima kasih atas kebersamaan kita. Mudah-mudahan edukasi yang kita berikan ini bermanfaat bagi saya sendiri, bagi Bang Suma, dan juga bagi guru-guru saya yang ada di sini. Saya tetap stay tune di sini, teman-teman. Bersama dengan kalian, saya hanya ingin ibadah sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Gurunda sehat selalu. Amin, amin. Makasih Ahi, Adinda. Semuanya juga sehat. Lanjut. Siap. Silakan Gurunda Handi. Jadi sebenarnya begini ya. Pergi tadi Predik pergi. Jadi begini ya. Karena begini itu hanya bisa dibeginikan kan gitu. Karena setiap ditanya ya jadi begini ya. Ya begitulah. Yang namanya begini ya nggak bisa Lagi gitu. begitu. Harus ya, kenapa kok mereka harus meyakini Yesus itu disalib? Karena ketika mereka nggak meyakini Yesus disalib, berarti mereka punya Tuhan. Ya Kasian. pasti. Kacau Oten ini, kacau. Kalau nggak ada penyaliban mereka nggak punya Tuhan. Ya. Dan tidak ada korban penebus dosa. Ini kalau Bunda Maria tahu urusan ini, Oh, panjang urusannya. panjang urusannya. Anak lu korbankan, ada-ada aja lu Pade. Kan gitu. Panjang urusannya ini. Bu, kata Bunda Maria gini loh ya. Saya yang merawat dari kecil. Saya mengandung dia. Lu jadiin tumbal, lu jadiin Tuhan menebus dosa lu. Terlalu. Kan gitu. Mana Bu Rasmi tadi? Minta permintaan Bu Rasmi. Jadi pertanyaan Bang Juma sehingga Dokter Adi pergi tanpa pamit, ya itu tadi, siapa yang mengendaki atau siapa yang menyuruh Anda menuhankan Yesus, kan begitu. Kalau untuk tadi yang satu ini jawabannya sih ada, cuma kalau saya boleh nilai dia menjawab esai gitu ya, saya sebagai dosen ya saya kasih minus 20 gitu. Buset. Udah Ya tamat. banget minusnya. Ya karena nggak mungkin lolos dong mahasiswa gua kalau kayak gitu. Lain ditanya, lain dijawab. Itu namanya ngecengin dosen, kan gitu. Saya turunkan dulu belajar bahasa Indonesia dulu di kelas 5 SD kan gitu. Kalau ditanya lagi gitu loh. Kalau misalnya siapa yang menyuruh Anda
menuangkan Yesus nggak bisa jawab, ya lebih baik kita turunkan sedikit. Apakah waktu Yesus mengajar itu menyuruh menyembah siapa? Yesus menyuruh menyembah Bapa atau menyuruh menyembah dirinya? Kan dasarnya sebenarnya di sana, teman-teman. Jadi memang serba salah ini teman kita ini. Kenapa? Karena sudah terlalu jauh doktrinnya, ya mengamuk di dalam sanubari mereka, sehingga akal sehatnya itu mati suri gitu dalam hal ini. Tapi mereka kalau dalam hal bisnis, makanan, akal sehatnya ya masih lah. Nggak mungkin dong ada ibu-ibu begitu, dia ambil tai sapi terus dimasak buat suaminya. Nggak mungkin dong akalnya mati, pasti masih berfungsi. Pasti dong mengambil beras, dimasak, ikan, apa segala macam untuk disuguhkan kepada suaminya. Tapi kalau masalah iman, tidak bisa membedakan mana anak orang, mana Tuhan. Bahkan justru kesulitan membedakannya diracik sebuah menjadi obat manusia campur Tuhan. Dan disimpulkan 100% manusia, 100% Tuhan. Nah ini anak orang loh. Anak orang loh diginiin, ada aja lupa deh. Emaknya sendiri nggak pernah gituin anaknya. Gitu loh. Pak Yusuf sebagai bapak tiri kagak pernah komentar bahwa anak tiri gua atau anak bawaan dari ibunya itu adalah Tuhan. Enggak. Saudaranya apalagi. Iya, Bang Handi ngomong sesuai ayat dong ya. Nah ini ada orang nih yang ngomong. Siapa tuh? Ada. Siapa ya? Oh, disapa dulu. Oh, ada orang ya. Selamat siang Ibu Rasmi. Kalau begitu saya tanya Bu Rasmi, kalau ada Ibu Rasmi di sini ya, dengerin dulu pertanyaannya Bu Rasmi. Apakah Bunda Maria mengetahui kalau anaknya itu Tuhan? Silakan. Ya, dia tahu karena sebelum Maria mengandung, ya Allah sudah berfirman melalui malaikat Gabriel kalau Maria akan mengandung anak Allah. Oke, mengetahui cukup. Apakah Bunda Maria menuhankan anaknya? Silakan. Ya, Maria tetap menuhankan anaknya karena yang dikandungnya anak Allah. Baik, nggak apa-apa. Waktu bayi ini tidur, apakah Bunda Maria menyembah bayi yang sedang tidur? Bingung. Ya, disembah karena dia kan Tuhan. Baik. Tuhan, ya disembah. Atau dibangunkan dulu, bayi anakku, Tuhanku, bangun dulu, ibu mau menyembah begitu? Enggak, karena enggak mesti harus dibangunkan karena Yesus itu kan penuh kuasa. Gitu. Oke, ya. baik. Ya. Waktu bayi ini digendong sambil disusui begitu, bagaimana orang menyembahnya? Dihentikan dulu susunya atau diteruskan? Ya biasa aja karena Biasa kan Yesus itu aja. kembali lagi Yesus itu maha kuasa gitu ya. Baik. Karena Apa yang Yesus itu anak Allah. Oke, udah cukup. Apa yang dikuasai Yesus waktu dia bayi? Yang dikuasai Yesus waktu bayi, Iya. ya dia harus Awas salah ngomong, dia awas. harus ya Awas. karena dia kan datang ke dunia, datang ke dunia. Loh, awas jatuh. Yesus itu datang ke dunia dalam misi penyelamatan umat manusia, gitu ya. Bukan itu Penyelamatan umat pertanyaannya. manusia berdosa. Bukan itu berasmi. Apa yang dikuasai Yesus waktu dia bayi? Ya itu jawabannya, karena Yesus datang ke dunia dalam melaksanakan udah mulai misi nih, nggak bisa bahasa penyelamatan Indonesia umat nih. manusia. Udah mulai. Jadi waktu bayi dia belum belum melaksanakan misi ya, masih menunggu dia setelah dewasa. Bu gitu. Rasmi, Setelah saya dewasa dia jawab. baru Gini loh. Gini pertanyaan. Waktu dia bayi, Yesus memang ada dia kuasai air susu ibunya karena bapaknya nggak boleh nyentuh dan dia tidak punya saudara kembar. Jadi Yesus ayatnya di mana? Ayatnya di mana? Jadi Yesus ayatnya di mana? hanya Kalau nggak ada ayat berarti kamu iblis pemfitnah ya.
Di mana ayatnya? Kalau nggak ada ayatnya berarti kamu iblis fitnah, ya? Paham? Ada nggak waktu Yesus bayi? Ada Di nggak yang mana ganggu? ayatnya? Dengarkan Di dulu. mana ayatnya? Mulai emosi dia. Ayatnya dulu biar kita baca. Ayatnya dulu. Iya. Tenang Sabar Bu Rasmi, sabar. Tenang Ani. Ya, kamu yang sabar. Soalnya kamu nggak baca ayat, kamu suka fitnah. Kamu yang sabar ya, jangan suka fitnah. Bu Rasmi, di Lukas 11 nomor 27, ketika Yesus Ya, masih bentar. berbicara, Bentar, Lukas 11 biar kita buka. 27 Lukas 11. nomor 27. Jadi Yesus itu kan anak tunggal waktu itu. Jadi waktu bayi nggak ada yang bisa mengganggu asi ibunya, dia sendiri. Baca dong, baca apa ayatnya? Ya Bu Rasmi lah yang baca. Oh, kamu yang bilang, aku yang baca gitu. Iya. Oke, nggak apa-apa ya. Iya, Ketika Doro. Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dia dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Berarti Tetapi dia Yesus berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." berarti Yesus pernah disusui ya? Ya, iya. Iya. Namanya Maria yang mengandung ya disusui lah. Karena Waktu Yesus, Allah makanya sudah berfirman. pertanyaannya adalah waktu Yesus bayi apa yang dia kuasai? Waktu bayi dia belum ini ya, karena kan dia bekerja, bertugas itu setelah dewasa. Jadi waktu bayi ya dia bayi biasa. Oke, gini loh ya. Bayi biasa. Iya, Dia belum bukan nggak ada kuasa. Kan dia Tuhan, dia berkuasa, hanya saja dia belum melaksanakan tugasnya di situ waktu bayi. Oke, jadi Tuhan rehat dulu waktu bayi ya, belum dia bertugas. Ya, belum bertugas dia Belum waktu bertugas bayi. dia. Ya namanya masih bayi, logika. Dia kan bayi ini kan dia lahir menjadi manusia. Bayi ya jelas lah bayi nggak bisa belum mengapa-ngapai ya. Jadi bayi ini belum jadi Tuhan dia, jadi waktu bayi belum jadi Tuhan dia. Sudah Tuhan, tetapi di situ Tuhan. kan dia lahir menjadi manusia. Oh, jadi Ya, Tuhan jadi belum bayi, ada jadi gini ya. loh. Kesimpulannya Bu Rasmi, Tuhan bayi ini belum maha kuasa, betul? Maha kuasa hanya saja. Kalau dia ya, maha kuasa hanya apa yang saja dia dikuasai? belum Kalau maha kuasa apa yang dia kuasai bayi ini? kan seperti yang saya katakan tadi, dia melaksanakan tugasnya setelah dewasa, bukan waktu bayi. Iya, saya tanya kalau Yesus ini waktu bayi sudah maha kuasa. gini Ya, kan, kalau begini dengerin karena nggak gantian dulu ya. Karena nggak ada ayatnya di Alkitab, ya, nggak ada ayatnya di Alkitab. Makanya dengarkan saya dulu Bu Waktu bayi Rasmi. dia melakukan apa? Waktu bayi dia melakukan apa? Nggak ada tertulis di Alkitab. Waktu Jadi bayi tidak dia ada melakukan dikatakan. waktu bayi dia melakukan aktivitas menikmati ASI ibunya loh. Aktivitas juga loh itu. Tadi kamu udah setuju dia disusui gitu. Kedua, Bunda Maria itu waktu itu dia hanya punya anak tunggal namanya Yesus. Jadi Yesus ini menguasai ASI ibunya. Tidak mungkin dia kasih ke bapak tirinya. Nggak boleh itu bapak mengganggu jatah bayi. Nggak boleh. Ada nggak di sini bapak-bapak di sini pernah mengganggu jatah bayi? Istirahat kita. Istirahat kita Bunda Bu Rasmi. Enggak, saya Masa? enggak mau juga. Oh, iya, Masa iya. gitu loh, Bu Iya, Rasmi terus, dengerin dulu. iya, lanjut aja, lanjut Iya. aja udah. Ya Udah kagak ngerti, mungkin gitu, kagak mungkin Udah anak bayi ngerti ini. loh, udah dengerin ngerti dulu. loh Handi, lanjutkan aja, udah ngerti. Iya ini mau lanjut. Jadi nggak mungkin bayi di kiri, bapak di kanan. Nggak boleh begitu bapak-bapak ya. Iya, udah Nggak ngerti boleh, loh Handi, ya. udah ngerti. Ya, udah kalau udah ngerti bagus lah. Ini saya himbau kepada bapak-bapak seluruh dunia ya. Apabila istri mau melahirkan, punya anak bayi, berhentilah dulu, kasihlah jatah anakmu itu. Anakmu lah beri kekuasaan untuk menikmati itu, ada waktunya nanti. Betul ya Bu Rasmi? Apa Iya, salahnya dan sih? saya Apa bilang salahnya udah sih? ngerti. Ya, apa salahnya sih berkuasa Bapaknya itu dulu? kemasannya Gitu loh. doang. Ya, boleh lah megang-megang dikit, tapi itu untuk itu loh, nggak boleh itu. Aduh, Bu Rasmi, kayak nggak pernah punya anak aja.
Dibilang udah ngerti gimana sih kamu? Ya, nih udah ngerti dia, udah dibilang ngerti orang dia. udah ngerti. Udah ngerti. Oke, lanjut ya. Mati lampu ke cuman? Ya, Tunggu ya, dulu ya. Bang Handi. Iya, Tapi gimana, sampai gimana? kapan Bang Handi? Ya, yang kita lah bagaimana berapa tahun lah ya. Kan ada namanya balita, bayi 5 Maaf, tahun. balik. Gitu ya, Paling 5 tahun balita. doang. 5 tahun 5 tahun ya doang. udah. Kalau udah Gitu lebih lah. dari 5 tahun kan kemasannya boleh kita ambil. Iya kan. Astagfirullah. Jadi sekarang ini loh Bu Rasmi. Di umur berapa sih kira-kira Yesus itu? Ini loh menandakan dia Tuhan. Kan bayi belum bisa tuh. Di umur berapa Bu Rasmi? Ini kita lanjut aja ya. Tadi saya bilang kan udah ngerti. Jadi Iya, nggak iya, usah iya. dibahas lagi tuh. Enggak lagi di umur Jadi kan berapa gini, tuh? bentar. Jadi Ya. yang saya bahas di sini ya, di Alkitab ya, yang disalibkan itu Yesus. Dan tidak ada di Alkitab Jangan buru-buru yang nyalip dulu. Ini mengatakan baru bayi, langsung disalib. Baru bayi langsung Iya, kan disalib. aku bilang tadi udah ngerti. Tadi kan udah bilang udah ngerti. Iya, Dan ini kan semua kita semua umur- manusia yang sudah dewasa, semua manusia yang sudah dewasa itu udah ngerti. Ntar dulu Bu Rasmi, Kalau kau nggak usia-usia ngerti, ini berarti dulu. kau idiot. Usia-usia Kalau sekolah kau dulu. nggak ngerti berarti kau idiot. Iya, Kalau kau iya, lagi nggak ngomong apa-apa. lagi terus berarti kau idiot. Aku maklum kau orang sama orang idiot. Iya. Usia-usia sekolah kita bahas dulu. Usia sekolah gitu ya. Berarti kau idiot ya kan? Kenapa sih Bu Rasmi suka marah-marah? Lagi dapat ya? Bukan marah, aku kan udah aku bilang dari tadi semua orang dewasa itu udah ngerti Handi. Iya, Kan dari tadi udah ini loh. ngomong. Itu masalah bayi udah. Kita lanjut aja. Aku mau tanya sama kalian. Ini ya. usia sekolah dulu Di Bu Rasmi. Alkitab dengar. Udah dibilang udah ngerti gimana sih? Susah memang ngomong sama orang idiot ya kan? Handi Kenapa lagi sih Bu Rasmi marah-marah? idiot kamu. Aduh. Udah aku bilang, udah ngerti. Kalau udah ngerti udah loh. Ya ntar dulu ini kan kita bahas usia sekolah, Ya. usia sekolah. Berarti kau betul idiot. Udah bahas lah. Ini waktu Yesus usia 12 tahun itu ngapain Bu Rasmi? Udah Tuhan dia belum? Usia 12 tahun udah Tuhan apa belum Tuhan dia? Ayolah Bu Rasmi, janganlah marah-marah. Kalau lagi dapat ya santai aja lah. Kita maklumi kalau marah-marah biar dapat, atau lagi ada belum bayar kredit motor, ya sabar aja gitu. Ya biar aku jawab ya Handi ya. Iya, Pasang iya. otak kau ya. Iya, Pasang iya. otaknya ya. Iya. Jadi telah lahir bagimu Yesus Kristus, yaitu Tuhan Sang Juru Selamat. Berarti yang lahir itu Tuhan Sang Juru Selamat lahir menjadi manusia, namanya Yesus. Ya, jadi Tuhan itu lahir menjadi manusia, mulai dari lahir dia sampai dewasa dia tetap Tuhan, karena Tuhan itu Tuhan sendiri yang lahir menjadi manusia. Ya, Itu ya, di ya, Alkitab ya. kami. Kalau di Al-Qur'anmu memfitnah Alkitab kami. Jadi ya Yesus itu urusan kalian gitu. di loh. usia 12 tahun itu kira-kira Yesus umur berapa dia mimpi basah ya? Nggak ada tertulis Handi ya, Oh, nggak jadi nggak usah dibahas. Baik. Iya. Dia waktu pernah sekolah nggak sih dia? Ya sekolah, karena Yesus itu Sekolah. bisa baca tulis. Oke, jadi Tuhan sekolah. Bukan seperti kalian nggak iya, tahu iya. baca tulis. Iya, ya kan? jadi Tuhan- Yesus kami tahu. Ya, jadi Tuhan sekolah. Sekolah, Apa yang makanya dipelajari? dia bisa baca tulis. Apa yang dipelajari Tuhan di sekolahan? Baca tulis. lah. Oh, belajar baca tulis. Ya. Jadi lebih pintar guru daripada Tuhan ya? Bingung. Kalau untuk masalah Tuhan sekolah. baca tulis, kalau untuk iya, Tuhan ya sekolah. daripada ya Tuhan sekolah daripada kalian tuh ya kan buta huruf, bisa pula kalian percaya sama yang buta huruf gitu ya kan, bisa kalian Iya, percaya boleh. sama tulisan yang buta Boleh. huruf, lebih parah kalian gitu loh, lebih parah kalian percaya sama tulisan yang buta huruf gitu kan, parah kalian Gua nggak bisa lebih tahan parah ketawa. gitu ya. Daripada gua simpan mending gua ketawa. Berapa tahun itu Yesus sekolah Bu Rasmi?
Nggak ada tertulis berapa tahun dia sekolah. Ya saya nggak bisa ngebayangin ya waktu Bunda Maria daftarkan anaknya ke sekolah ya. Nanti ditanya. Nggak ada tertulis. Ntar Iya. dulu. Kira-kira gurunya tahu nggak sih kalau yang muridnya ini adalah Tuhan? Nggak ada tertulis, Andi. Oh, jadi gurunya nggak tahu kalau dia muridnya adalah Tuhan. Nggak ada tertulis, Andi. Nah, begini loh ya. Sementara Yesus asik belajar di sekolah. Terus waktunya orang menyembah. Disuruh pulang atau diterusin sekolahnya? Nggak ada tertulis. Ya Tuhan lagi sekolah loh. Misalnya proses belajar mengajar matematika atau belajar tulis menulis. Terus Bunda Maria mau menyembah. Anak pulang dulu, ibu mau menyembah. Kata Yesus, ntar dulu bu, orang lagi sekolah kok, kan gitu ya? Apa gimana? Enggak tertulis. Ya nampaklah kalian yang nggak sekolah buta huruf itu ya kan. Kalau di Alkitab dikatakan baca tulis udah nggak ada pertanyaan. Yang penting udah ngerti baca tulis. Ya kalau nggak ngerti baca tulis ya gimana? Banyak pertanyaan lah kayak kau ya kan Handia kan. Maklum aja. Jadi Tuhan harus belajar juga ya. Dia berasmi ya Tuhan harus belajar ya. Ya karena dia kan di situ datang ke dunia. Jadi harus belajar baca tulis karena dia datang ke dunia. Karena kan Yesus itu kan asalnya dari sorga. Dari sorga dia datang ke dunia. Jadi dia harus penyesuaian dengan Belajar apa ini enggak? yang Belajar terjadi, bagaimana keadaan dunia. Dia harus penyesuaian juga gitu. Kira-kira mata pelajaran apa sih saja yang mata pelajaran apa yang dipelajari Yesus di sekolah? Ya maklum lah orang idiot kan banyak kali pertanyaan. Mata pelajaran pula ditanya ya kan. Ya Star Philips apa yang mau Ini ditanya? ada di bawah yang nanya. Kira-kira Yesus pernah bolos nggak waktu sekolah? Itu pertanyaan orang idiot itu ya. Janganlah begitu juga ya. Kalau Jangan samping lah, pelajaran nanya orang. Ini yang kita bahas Alkitab. Anak kecil aja tahu loh kalau lagi bahas Alkitab berarti yang dibahas itu Alkitab. Iya. Jadi di samping belajar baca tulis, dia belajar apa lagi Ibu Rasmi? Memang betul lah ya kan anak idiot nggak ngerti-ngerti. Kan nanya. Ya jadi di umur 12 berarti dia sekolah itu SD, SMP, SMA ya. Kira-kira gitu ya Bu Rasmi ya. Setahumu zaman dulu udah ada kayak gitu. Setahumu udah ada zaman dulu gitu. Ya menurut pernah pendeta saya baca, saya dengar Esra Soru, SD, SMP, SMA, STT, bahkan menurut pendeta saya Esra Soru itu Yesus itu sarjana teologi loh. Kalau kamu bukan anak idiot ya harusnya kau ngerti waktu masa penjajahan Belanda aja belum ada sekolah kayak gitu. Tetapi Berarti- karena kau idiot, aku maklum aja. Berarti pendeta Esra Soru idiot dong kalau begitu. Itu kau yang katakan bukan aku. Lah Esra Soru yang ngomong tadi, aku cuma kutip pernyataan dia. Aku nggak pernah dengar dia ngomong. Jadi kau yang bilang aku nggak ada. Banyak kok Aku nggak pernah nggak pernah aku dengar dia ngomong ya. Apa perlu saya perdengarkan? No, nggak Mau. penting sama aku karena bukan itu yang mau ku bahas. Yang mau ku bahas di sini di mana ayatnya di Alkitab Yudas yang disalibkan. Ya, kalau nggak ada di Alkitab Yudas yang disalibkan berarti kalian tukang fitnah. Memang pekerjaan kalian itu, kalian kan ahli-ahli Taurat. Di Alkitab ini kalian ini keturunan ahli Taurat, tukang fitnah. Ya. Buka Oke. di Alkitab di mana ayatnya Yudas disalibkan. Oke Bu Dasmi, kalau memang Anda mengatakan bukan Yudas disalib, ya itu iman Anda. Tapi hati-hati nanti ketemu Bunda Maria. Jangan bahas di Komal Gan- ini Gantian dulu Bu bilang Dasmi. Yesus yang bilang Yudas yang disalib. Iya gantian bicara. Kalau di Al-Qur'anmu, kalau yang di Al-Qur'anmu itu kalian bahas sesama kalian umat Islam aja. Jangan kalian keluarkan di Komal Bu debat Rasmi, Kristen. Berarti gantian kalian bicara, di situ Bu Rasmi. tukang fitnah. Bu Rasmi gantian Berarti bicara. kalian di situ tukang fitnah. Iya Ya. Bu Rasmi. Lah kalau lagi dapat santai aja gantian bicara. Bukan lagi dapat, nggak ada yang dari tadi itu ngomong yang ngelantur itu kau loh. Berarti Tapi kau menurut bilang aku, namanya kau tukang fitnah, aku maklum aja. Jadi menurut Bu Rasmi yang terkutuk di tiang salib siapa?
Nggak ada yang terkutuk. Yang terkutuk mati di kayu salib itu untuk orang jahat, ya. Oke. Kata Paulus begini, Itu Berasmi. untuk orang Dengerin dulu, pendosa. Berasmi. Menurut Paulus, Galatia 3 nomor 13, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Jadi ada orang digantung di tiang salib, menurut Paulus terkutuk. Pertanyaan kepada Berasmi, apakah Yesus pernah digantung di tiang salib? Ulang baca dulu Galatia 3 berapa tadi? Ya. Galatia 3 nomor 13, coba baca. Baca. Kristus telah menebus kita dari kutuk. Jadi baca di sini ya. Baca tukang dulu. fitnah. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Jadi di situ dia menebus, ya. Di situ dia menebus, ya tukang fitnah. Kristus Coba telah diulang. menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Terus baca lagi. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Menjadi apa? Jadi Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Baca ya tukang fitnah dan idiot. Dari tadi kau tukang fitnah dan idiot. Dengan Ya. jalan menjadi apa, Berasmi? Kristus telah menebus, dengar. Kristus telah menebus kita ya dari kutuk hukum Taurat. Telah Dengan- menebus dengan- dengan jalan ya, menjadi- dengan jalan. Ya, Menjadi di sini apa? dengan jalan, Menjadi- dengan jalan, jangan mata kau buta membaca dengan jalan ini, ya. Dengan jalan menjadi apa? Menjadi apa? kutuk karena kita. Oke, siapa itu Jangan menjadi buta kutuk? jangan buta mata kau membaca ini Andi, karena Iya. kita, ya, Baca karena lanjut kita. lagi, baca lanjut. Ya bentar Karena dulu, kita. Berasmi. Yang menjadi kutuk karena kita siapa yang menjadi kutuk di situ? Ya karena kita di Yang sini menjadi ya, kutuk Yesus siapa? Yang menjadi kutuk itu karena kita. Yesus Ya, siapa menjadi itu? kutuk karena kita. Siapa itu Ya, yang udah menjadi bilang dari kutuk? Yesus, dari tadi Yesus. Ya Betul berarti lah, Yesus idiot, ya. terkutuk. Karena kita ya, idiot Iya, ya. Karena karena kita. beras. Terus baca Ya, terus ayatnya. karena kita ya. Iya, Ya. karena saya, karena Iya, kita. mestinya Berasmi yang terkutuk, tapi Yesus mengambil alih jadi Ya. Yesus terkutuk. Iya, memang betul. Jadi jangan kau katakan Yesus yang terkutuk Loh, ya. gimana sih? Kau pahami di situ. Jadi yang terkutuk Karena di salib kita, siapa? Di situ ada karena kita. Jadi Berarti yang terkutuk, Berasmi. harusnya di situ orang berdosa harusnya. Jadi yang Tetapi terkutuk karena di Yesus salib, ini, karena Berasmi, Yesus panjang ini, kali kau, karena Yesus ini sayang kepada umat manusia, sayang dia Lagi begitu dapat sayang ini ya. kalau remnya lagi nih. Mulai Begitu lagi nih. sayang Yesus ini kepada umat manusia, rela dia menggantikan mati terkutuk. Aneh, bentar aneh. Bayangkan dulu siapa yang berani berkorban seperti itu. Kau bayangkan dulu ya. Kau buka dulu otak logika kau ya. Siapa yang mau mati berkorban begitu menggantikan Kenapa itu? Siapa panjang yang kali mau? omonganmu, Hanya Rasmi? Yesus yang mau. Terpaksa gue pakai kekuasaanku karena saya moderator. Sederhana. Karena ada tertulis. Siapakah, Terus, lanjut, ayatnya. Resmi? Siapakah yang terkutuk di tiang salib itu? Siapa? Yang terkutuk di tiang salib, kalau hanya perkataan yang terkutuk di tiang salib itu saja yang kau bilang tidak ada karena kita, yang terkutuk di tiang salib itu orang jahat, ya. Siapa itu orang jahat itu? Dan hukuman di kitab Taurat, hukuman untuk Iya, orang jahat diputar-putar itu dia. mati di kayu salib. Siapa Ya, itu yang tetapi siapa yang Yesus mati di kayu salib. terpaksa saya pakai kekuasaanku. Sederhana, Berasmi, siapakah yang Hadi, terkutuk di kau tiang kalian ini ya, salib? jangan bebal lo tanya. Terakhir Maryam 71 sama kalian masuk neraka ya, kebebal terus. Mulai emosi dia. Maryam 71 jadinya itunya bukan apa-apa. Rasmi. Yang rugi bukan kami, yang rugi Siapakah yang terkutuk di tiang salib, Berasmi? Siapa yang terkutuk di tiang salib, Berasmi? yang Siapa? mati di kayu salib ya. Kalau hanya itu baca soalmu, hanya itu soalmu, orang jahat, karena di kitab Taurat hukuman orang jahat adalah mati digantung di kayu salib. Berarti Yesus, Tetapi kalau yang mati di kayu salib karena umat berarti Yesus orang jahat dong, karena dia mati di tiang salib.
Jadi Yesus orang jahat ya. Kau baca karena kita kan di situ kan udah jelas dibaca semua yang menonton Komal ini semua membaca karena kita, Handi. Kalau kau hilangkan berarti kau tukang fitnah, kau keturunan iblis di sini. Oh loh. jadi beginilah ceritanya mungkin ya. Kalau begini kau dengerin dulu. mute lah ya kan. Ntar dulu Bu Rasmi, gantian bicara, kau panjang kali kau. Kau congormu itu panjang kali itu. Kayak moncong babi lah congormu. Santai dulu. Jadi mestinya Ibu Rasmi yang terkutuk di tiang salib. Tapi pengorbanan Yesus lah, dialah sendiri yang menggantikan kutukan itu, sehingga dia yang terkutuk. Gitu ya. Jadi Baru itu betul. Iya, kalau itu baru betul. jadi Yesus terkutuk karena menanggung dosa kutuk Anda kan gitu ya. Jadi Yesus terkutuk di tiang salib gara-gara Bu Rasmi. Iya. Tepuk tangan diakui Tuhannya terkutuk. Aduh, perjuangan dan doa baru dia mengaku nih gitu loh. Jadi diulang ya, mestinya. karena saya, Diulang ya kesimpulannya nih. Mestinya Ya karena saya. Kalau kau bilang karena ini kesimpulan. saya Ini kesimpulan. memang itu betul karena saya. Iya, dengerin dulu. Sebenarnya Ibu Rasmi dan Kristen pada umumnya itu yang terkutuk. Tapi Yesus mengambil alih kutukan Iya. itu. Sehingga Iya, betul, itu baru betul. dengerin dulu, sehingga Bu Rasmi nggak jadi terkutuk, Kristen nggak jadi terkutuk, ditimpahkan kutukan itu kepada Yesus. Akhirnya Yesuslah yang menjadi kutuk. Betul ya? Iya. Dan gara-gara itulah, Handi, gara-gara itulah umat Kristen tidak perlu menjalani neraka kayak kalian. Ya, artinya ya. Tuhan Anda itu pernah terkutuk gara-gara Anda kan gitu. Iya, supaya kami tidak masuk neraka kayak Ya. kalian. Siap kalau Baik begitu kan, Tuhan selanjutnya. kami itu kan? Baik Selanjutnya kan? Bu Yasmi dengerin. Siapakah yang mengutuk Yesus? Anda atau siapa yang mengutuk Yesus? Silakan. Nggak ada yang mengutuk, Oh, ya, karena memang terkutuk. pada masa itu di kitab Taurat memang hukuman untuk orang berdosa, orang jahat memang digantung di tiang salib. Ada itu ayatnya di Perjanjian Lama, ya. Iya, Ulangan 21. Bukan untuk karena itulah hukuman untuk orang jahat pada masa itu di kitab Taurat. Siapa yang menghukum Yesus dikutuk? Siapa yang menghukum Yesus? Nggak ada yang menghukum, Nah, itu dia yang dikutuk kok. menjalankan kan di situ kan sudah saya katakan pada masa itu hukuman untuk orang jahat pada masa di kitab Taurat itu digantung di tiang salib orang jahatnya. Jadi itu yang dijalankan Yesus. Berarti Yesus orang jahat dong sehingga dia disalib. Karena saya. Oh, jadi Yesus orang jahat gara-gara kamu. Waduh. Bukan orang jahat, menggantikan hukuman saya. Bukan dia orang jahat, tetapi dia menggantikan hukuman, gitu ya. Boleh nggak mengganti keterkutukan saya, bukan jahat. No, dari balik lagi. Boleh nggak menyalib orang yang tidak punya salah? Boleh nggak, Bu Rasmi? Loh, kan karena saya, karena itulah sayangnya dia itu kepada saya, makanya saya tuhankan dia, gitu loh. Oh, berarti Makanya Yesus. saya tuhankan karena pengorbanannya. Oh, berarti kesalahan Anda kasih ke Yesus. Kau tuhankan daripada kau Ibu Rasmi yang jangan suka suka huruf dan tidak berkorban sama kau, gimana coba? jangan suka marah-marah, Bu Rasmi, santai aja. Loh, bukan marah-marah, kita bicara sesuai fakta loh. Iya, jadi Anda yang berdosa, Anda yang bersalah, kesalahan Anda berikan kepada Yesus. Sehingga Yesus bersalah. Akhirnya dia dikutuk di tiang salib. Begitu ya? Betul nggak? Ya hebat kan Tuhan saya, hebat kan? Hebat Tuhan kamu. Hebat Tuhan kamu menampung Hebat dosa lah. dan menampung kutuk. Berkorban dia, berkorban, pengorbanan yang besar. Hebat dong. Oke. Lebih hebat mana tentara Romawi daripada Tuhan? Hebatlah Handi. Saya tidak masuk neraka jadinya daripada kau. Di mana pengorbanan Tuhanmu sama Kan Yesus ini korban pembunuhan. masuk neraka loh kalian Handi. Di mana pengorbanan Tuhanmu? Ntar dulu, kok Tuhan kok berkorban?
Emang dia domba dikorbankan. Yang bunuh Tuhanmu siapa sih di tiang salib, Rasmi? Yang bunuh Tuhanmu siapa? Nenek Rasmi, yang bunuh Tuhanmu siapa? Yang bunuh Tuhan saya itu ya kalian, ahli-ahli Taurat, orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Itu Saya kalian loh. orang saya nggak ada waktu penyaliban, saya belum Kau lahir. keturunannya, kau keturunan ahli-ahli Taurat. Oh jadi saya keturunannya tentara Romawi. Iya, yang kau lakukan kayak tadi, dari tadi saya dengar kalian fitnah Yesus. Yaitu keturunan ahli Taurat. Tentara Romawi itu yang bunuh Yesus ya, Bu Rasmi ya? Itu karena tentara Romawi, karena memang kekaisaran Romawi berkuasa pada masa itu. Tetapi sebenarnya yang menginginkan kematian Yesus itu adalah ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi dan imam-imam kepala. Jadi karena yang berkuasa algojonya pada siapa, masa Bu Rasmi? itu, Algojonya siapa algojonya? algojonya Iya, algojo. Ngerti nggak artinya nggak algojo? ada tertulis nggak ada tertulis algojo, Handi. Yang ada tertulis tentara Romawi. Ya, tentara Romawi lah ya. Apanya sih yang mematikan itu, perlakuan tentara Romawi? Apanya? Waktu ditombak lambungnya kah? Waktu dipaku kah? Apanya yang mematikan itu waktu itu? Atau minum anggur asam kali ya? Apa gimana? Sebenarnya ya sebenarnya nih ya, sebenarnya Yesus itu dibunuh, disiksa, tetapi Yesus itu tidak mati, tetapi karena Yesus menyerahkan nyawanya dia baru mati. Oh, berarti kalau tidak mati berarti dikubur hidup-hidup. Karena kan ada ayatnya, kuserahkan nyawamu kepadamu ya Bapa, kan gitu ada ayatnya kan. Oh, berarti Yesus tidak mati. Dia disiksa ya, mati, tetapi karena diserahkannya nyawanya, walaupun dia disiksa, dibunuh, dikasih minum anggur asam, sebenarnya dia tidak mati, tetapi kematiannya itu karena dia menyerahkan nyawanya, karena memang itu sudah ketetapan dari atas, ketetapan dari sorga. Menurut gitu Bu ya, Rasmi, karena sudah memang ditetapkan dari sorga. Menurut Bu Rasmi, perlakuan mereka ini kejam atau bagaimana? Kejam ya Bu Rasmi ya? Tega banget gitu ya? Siapa yang kejam? Tentara Ahli Romawi. Taurat. Tentara Bukan Romawi. tentara Romawi yang kejam itu ahli Taurat. Peranannya Kalian lah Yudas. yang kejam ya. Kalian lah yang Yudas apa, kejam. Bu Rasmi? Kalian tukang fitnah. Kan gini loh, kan Yudas itu berkhianat. Kejam Jelas kali Yudas itu semua ya. yang typing di bawah ini kan bisa dengar jelas kalian fitnah Yesus terus-terusan ya. Apa penyebabnya Yesus itu mati, Bu Rasmi? Lambungnya kan minum anggur asam kah atau apa? Itu kan kalau ngomong sama orang idiot itu susah payah, kan udah aku bilang tadi ya. Walaupun Yesus itu disiksa, walaupun dia ditombak lambungnya, walaupun dia dikasih minum anggur asam, sebenarnya dia belum mati di situ, tetapi dia mati karena dia sudah menyerahkan nyawanya kepada Bapa, karena memang sudah tertulis, tertulis kalau dia harus menderita, disiksa, dihina dan mati di kayu salib. Itu sudah ditetapkan dari atas, dari sorga. Jadi ya? Tuhan, jadi walaupun dia disiksa, jadi nyawa Tuhan diserahkan kepada Tuhan, gitu ya? Kan Yesus ini Tuhan juga, jadi nyawanya Tuhan diserahkan kepada Tuhan, gitu ya? Kepada Bapa. Bapak kan juga tuh, Bapak juga kan Tuhan. Nggak ada ayatnya Bapa Tuhan gitu ya, nggak ada. Allah Bapa Sang Pencipta yang ada. Oh, berarti Bapak yang Sang Pencipta, terus Yesus yang mati di salib siapa? Anaknya Sang Pencipta. Oh, anak Tuhan, bukan Tuhan. Anak Allah, bego. Dari tadi kau idiot melulu, dia jadi tetap bego kau. Emosi dia. Bukan emosi. Aku cuma bilang kan, bukan emosi. Aku cuma bilang loh, Andi. Jadi anak Tuhan adalah Tuhan, gitu ya? Anak Allah, ya, yang tertulis anak Allah, Andi. Anak Theos, anak Theos. Anak Allah. Anak Bapak Ya kan kembali Bapak. lagi ya nggak usah heran karena kalian keturunan ahli-ahli Taurat tadi, nggak usah heran. Jadi fitnah Yesus memang itu pekerjaan nenek moyangmu seperti Palestina, memang itu pekerjaannya dari dulu, Jangan makanya kena kemana-mana hukuman. ngomongnya Bu Rasmi, nanti saya turunkan loh kalau kemana-mana.
Jangan marah-marah gitu loh. Tulis ayatnya tentang Palestina. Nah, Jadi waktu Yesus Tulis. dikubur, Karena- kalau gue nyebut nama itu lagi gue turunin ya. Handi, dengar Handi. Nggak bisa gue dengar. Turunin. Para nabi-nabi telah Boleh nyebut Maka itu hukuman akan kena di YouTube. biar paham kau Handi. Darah nabi-nabi telah Kamu tercurah turun di dulu, tanah Palestina, makanya rungkat Palestina yang di dihukum. YouTube, Biar paham. Nah, biar dia turun dulu, habis ini dia jawab. Jadi, menurut Bu Rasmi, Yesus itu sebenarnya orang baik sebenarnya. Dia yang jahat, Bu Rasminya yang jahat. Bu Rasminya yang berdosa. Mestinya Bu Rasmi yang terkutuk. Tapi karena Bu Rasmi ini hebat, banyak dosanya begitu, diserahkanlah dosanya kepada Yesus yang menanggungnya, sehingga Yesus disalib, dialah yang terkutuk. Jadi Bu Rasmi bebas dari kutukan dan dosa, ditumpahkan semua kepada anak Maria. Ini kalau anak Maria hidup nih, anaknya lu jadiin beginian, Rasmi digamparin jongor lu gitu loh. Anak orang lu gituin. Tadi mulai Mana si kuculuk tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua turunin dulu karena Waalaikumsalam. karena dia mau nyebut begituan nggak boleh. Kena YouTube nanti. Iya. Permintaan lagi Bos Rasmi, jangan nyebut itu. Saya Nggak ada di bawah. Pak. Udah nggak ada dia ya. Anak-anak terkutuk dia itu. Alhamdulillah sudah sembuh. Pingsan dia Bu Rasmi itu, pingsan dia tadi. Ngorbanin anak orang demi dosanya. Nah, ini boleh malah pakai ini kita mau pastor. Dulu saat Filipus waktu menjadi OT nggak bego-bego begini banget kali ya. Iyalah. Masih tetap lawan saya semua anda ini.